bahasanya adalah bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu menyerap hampir 100% bahasa Arab. Jadi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tetap memakai kata Allah itu. Saya tanya, memangnya yang punya bahasa Indonesia ini hanya agama tertentu saja di dalam Indonesia ini? Halo. Apakah saya mau mendinai pernyataan Anda. Apakah bahasa Indonesia itu hanya milik agama tertentu saja? No, sebentar Bapak jangan terlalu banyak bicara. Dalam hukum ataupun tata bahasa dalam Indonesia tidak ada larangan, bahkan halo Bapak stop di situ. jadi bicara kalau pemerintah tidak melarang, mengapa kita main mengklaim begitu? Nggak, Anda punya nama proper Tuhan Anda nggak? Ada nggak nama proper Tuhan kamu? Halo? Pak Danco, itu tadi dia Kristen ya? Iya, Kristen ya. Ya, jadi begini. Kalian ini sebagai orang Kristen harus punya tahu diri ya, punya malu gitu loh. Yang namanya Tuhan harus mempunyai proper name. Kalau kamu mencaplok nama dari sesembahan agama lain, pertanyaannya identitasmu mana? Di mana di dalam kitab original teks kamu yang menyatakan nama Allah? Jadi ini Bang Juma sini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut teman-teman. Silakan lanjut. Bunda pakai akun lain Bunda. Tak marah sih Bunda. Lanjut Bunda. Menyalakan Bapak Bunda ya. Mila Aidin wal faizin, sahabat semuanya. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam, ukhti, masya Allah, jumpa lagi kita. Iya loh. Iya. Tadi ada ini, saya lihat pengarang bebas gitu loh. Iya, mengaku malu dia. Iya. Mimpi aja kau dulu. Ya, Dinaikkan lagi tadi biar kita terapi saraf otaknya. Iya, terapi dulu Bang Juma. Saya senang ya. Komal ini ya sangat dihargai ya, kehadiran guru kita, pembina kita ya, dan beliau memiliki ilmu yang tidak dapat diragukan lagi ya. Terima kasih Bang Suma, pembina API yang Sama-sama Bang. Ya, insya Allah kami ya senang mendapatkan winjangan edukasi dari Anda ya. Mudah-mudahan mereka yang di bawah ini ya menyimak. Ini mungkin barusan 10 menit saya naik ya. Silakan Bang Suma, saya mau coba naikkan ya para oten yang mau berdialog dengan Anda ya. Oke. Silakan siapa yang ingin naik ya. Ya, dua ruang ini, dua kursi ini ya kami sediakan untuk umat Kristen ya. Silakan naik. Pak Dance, kabur dia Pak Dance. Ya. Kabur dia. Iya, kabur. Kalau naik dia udah kejambat juga belum naik ya. Ya, silakan ada tawaran ya, Fajra Satrian memohon Pak Suma memberikan prolog. Iya Bang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Al-Quran sudah menggariskan ya bagaimana Al-Quran ini menceritakan bahwa orang yang
diutus padanya atau keadaan di mana orang yang ada di atas muka bumi ini nampak kemudian bahwa mereka beragama berdasarkan terhadap ajaran daripada iblis, itu Al-Quran terangkan dalam surah Asy-Syura. Bagaimana Allah bertanya, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapa iblis itu diturunkan? Iblis itu turun kepada siapa, kata Allah? Allah mengatakan iblis itu turun kepada pembohong, kepada pendusta. Jadi menurut Al-Quran, hari ini kalau kita ingin tahu siapa pembohong itu, siapa pendusta itu, kata Allah, maka lihatlah siapa di antara kalian itu yang gemar berdusta gitu. Maka itulah iblisnya, kata Allah. Disitulah iblisnya bekerja, kata Allah. Jadi kalau umat Islam ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Berapa Tuhanmu? Satu. Apakah Tuhanmu maha hidup? Iya. Apakah Tuhanmu tidak diperanakkan dan tidak beranak? Iya. Itu di dalam Al-Quran tuh. Itu pemahaman Islam. Ini noise di mana ya? Kayaknya Pak Dancing. Itu Pak Dancing. Cek. Oh iya betul. Sorry. Jadi kalau di Islam itu ditanya, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Siapa yang menurunkan kemudian Al-Quran? Malaikat Jibril, Roh Kudus. Apa nama kitabmu? Al-Quran. Tuhanmu Allah. Semuanya digariskan begitu gamblang, begitu jujur. Tapi kalau mereka ditanya, kenapa kau menyebut Tuhanmu dengan sebutan Allah? Oh, lidahnya itu melilit-lilit seperti rumput ilalang yang melilit di pohon pisang. Kemana-mana lidahnya itu menjulur entah kemana. Sebelum Islam sudah menggunakan kata Allah. Allah itu adalah gelar, bukan nama. Terus nama Tuhanmu siapa? Mulai bingung dari situ. Siapa nama Tuhanmu? Dia mau menyebut Bapa, takut keberatan yang dua. Mau menyebut Yesus, takut keberatan senior. Junior juga ada yang si bungsu. Mau menyebut kemudian burung merpati, takut yang dua ini keberatan. Jadi bingung. Solusinya apa? Mutar lidah sana sini, mutar sekencang-kencangnya. Itulah kata Allah untuk mendeteksi iblis itu kerja di mana. Tengok siapa yang selalu berdusta. Bukan hanya dalam hal muamalat, bukan hanya dalam urusan kehidupan dunia, urusan bisnis dia berbohong, bahkan urusan keyakinan, kepercayaan, agama ditopang oleh dusta. Itu kata Quran tuh. Jadi kalau mau tahu, mau lihat kepada siapa iblis bekerja, tengok kepada mereka yang setiap berbicara pasti hanya dusta yang keluar dari mulutnya. Jadi sederhana tuh sahabat-sahabat sekalian untuk mengetahui. Alhamdulillah kita yang berakal ini menerima Al-Quran sebagai pegangan pedoman dalam beragama, sehingga kita dijauhkan dari kebohongan. Ketika kita berbicara, maka Al-Quran membimbing kita untuk menyatakan yang hak. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, kamu boleh berdusta, itu nggak boleh, tapi ada 3 hal yang boleh, darurat. Apa itu? Seminim-minimnya kebohongan, serendah-rendahnya kebohongan. Apa? Menyenangkan hati istri, boleh. Mendamaikan kemudian orang yang lagi berseteru, boleh. Menyelamatkan jiwa dalam peperangan, boleh. Tapi kalau mereka wajib semuanya pasti harus berbohong, nggak bisa tidak. Berbicara mengenai konsep ketuhanan, bohong. Berbicara mengenai konsep kenabian, dusta. Berbicara mengenai kitab, apatah lagi. Semua
Berbicara mengenai surga, bohong. Berbicara mengenai alam kematian, dusta. Berbicara mengenai kerasulan, pasti penipuan. Tak ada yang terlontar dari mulut mereka. Kalau berbicara mengenai keyakinan mereka, pasti dusta yang terlontar. Pasti kebohongan. Gak bisa tidak. Karena memang dasar pijakannya kebohongan, kedustaan. Nah, alhamdulillah, bersyukurlah sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, kita semua Islam, karena di Islam itu tidak ada kebohongan. Saya ulang, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku kabarkan kalian kepada siapa setan itu turun ke bumi? Setan itu turun ke bumi kepada pendusta yang banyak berdosa. Tanya mereka pelan-pelan. Hai bro, ya kawan, aku mau nanya. Tuhanmu manusia? Oh enggak. Namanya siapa? Yesus. Maria melahirkan siapa? Tuhan. Manusia. Namanya siapa? Yesus. Tuhanmu enggak tuh? Ya iya dong. Tuhanmu manusia? Enggak. Maria melahirkan Tuhan? Bukan, melahirkan manusia. Kamu menuhankan anaknya? Iya. Namanya siapa? Yesus. Kau nyembah manusia enggak? Enggak. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Anak Maria namanya siapa? Yesus. Maria melahirkan apa? Manusia. Pasti itu. Kita akan digiring kepada lelucon kayak gitu. Kenapa? Karena ini kaidah. Simbol langit melalui Quran. Man tanazzal syayatin. Maukah aku kabarkan kepada siapa kemudian setan itu turun? Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Itu kata Allah. Jadi bagi kita itu sederhana aja. Nah, karena kita sadar bahwa ternyata setan itu turun kepada pembohong, pendusta, penipu, maka karena kita adalah rahmatan lil alamin, maka mari kita menyadarkan, memberi peringatan kepada saudara-saudara kita yang masih mau menerima kebenaran. Saya kira begitu sebagai pembuka dari saya. Sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, kiranya kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjadikan iman kita itu menjadi iman buta, imannya orang gila, menyembah tanpa akal sehat. Demikian. Ini sudah diawali dengan ucapan yang sangat luar biasa oleh guru kami, dan saya ingin menyapa Ari Retrobun. Halo. Apakah Kristen? Sudah saya jelas Pak Aceh. Ya. Apakah ada suatu pertanyaan? Silakan Anda bertanya sesuatu. Ya. Pertanyaan apa? Mau ditanyakan apa? Si Suma sudah banyak cerewet dari tadi. Apa yang mau ditanyakan? Ya, Bang Ari diskusi santai ya. Anda mewakili Kristenan. Oke, Bang. Ngapain tanya apa? Si Suma udah cerewet dari tadi. Apa yang mau ditanyakan? Ya kalau gitu aku yang bertanya, boleh nggak? Ya. Gimana Bang? Kalau Bang Suma yang bertanya, boleh nggak Bang? Nggak mau juga. Udah turun. Kalau di Islam kan jelas itu. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulquna sam'a wa aktharuhum kazibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Kaidah yang ada, kita lihat turun keturunan mereka dari nenek moyang mereka. Semua prosesi ibadah yang mereka lakukan itu hanya hasil mendengar, bukan hasil telaah, bukan hasil daripada belajar, bukan olahan akal. Contoh misalnya,
Adakah Yesus itu merayakan Natal? Tak ada. Dari mana kamu melakukan itu? Pendengaran. Kan mendengarkan orang-orang terdahulu melakukan itu. Adakah Yesus menyembah sosok yang bernama Yesus Kristus? Tak ada. Kenapa kamu melakukan itu? Karena mendengarkan orang-orang terdahulu menuhankan sosok tersebut. Adakah Paulus ini adalah seorang rasul, utusan Yesus? Adakah Yesus memberikan validasi tentang kerasulannya? Tak ada. Lalu kenapa dirasulkan? Karena dengarkan dari orang-orang terdahulu. Semua kayak gitu. Jadi Al-Quran itu tak salah. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka. Sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Yang dimaksud dengan menyampaikan hasil pendengaran mereka itu adalah dogma doktrin yang mereka dengarkan, yang mereka terima. Itulah yang mereka pahami, itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka praktekkan. Dan itu fakta real fenomena di tengah-tengah yang terjadi di tengah-tengah kita. Coba aja tanya, adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Adakah Yesus mengajarkan ibadah minggu? Adakah Yesus mengajarkan membaca kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Adakah Yesus mengajarkan menjadi Kristen? Tak akan pernah Anda temukan data berdasarkan dengan kitab mereka. Semua hanya hasil mendengar alias doktrin dan dogma. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kazibun. Itu Al-Quran. Diterangkan Al-Quran sedetail itu. Ya, untuk itulah kemudian teman-teman sekalian, sekali lagi, ayo perdalam Islam kita, kuatkan iman kita. Jangan mau kemudian iman ini diganggu. Ya, jangan mau generasi kita kemudian didangkalkan akidahnya dengan asupan-asupan dari barat. Hidup ala barat. Dalam arti kata barat, dalam arti kata jauh dari konsep keagamaan yang diajarkan oleh para nabi. Oke, sekira gitu teman-teman. Oke. Tuan Guru, apakah saya boleh bertanya? Silakan Bang. Iya. Ada dua statement keturunan Adam. Pertama, ya, iblis dapat mempengaruhi manusia saling membunuh, dan statement kedua, iblis dapat mempengaruhi anak keturunan Adam menuhankan manusia. Kira-kira statement pertama atau kedua, iblis merasa berhasil? Iblis berhasil ketika kemudian manusia itu menyembah selain daripada pencipta. Kalau manusia hanya saling membunuh, itu masih gagal iblisnya. Iblisnya masih merasa gagal. Karena iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Kalau orang mati tidak dalam keadaan syirik, tidak menyekutukan Allah, atau mati dalam keadaan tidak kafir, Al-Quran dalam surah At-Taghabun, orang-orang yang kemudian ada iman di dalam dirinya, menyembah kepada Allah, berusaha kemudian menjadi hamba Allah yang beriman, beramal soleh, meskipun mereka memiliki dosa. Apa kata Allah? Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atih wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Jadi kalau ada orang Islam kemudian beriman kepada Allah, berusaha dalam hidupnya menjadi baik, meskipun selalu jatuh, selalu terjebak untuk melakukan kemaksiatan, tapi selalu aja kemudian bertaubat, beristighfar, ingin menjadi orang baik, maka apa kata Allah? Aku akan hapuskan seluruh dosa-dosanya dan memasukkannya kemudian ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, kata Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Itu di Islam tuh.
Jadi kalau umat Islam itu melakukan kemaksiatan, sejauh mereka tidak kemudian syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, dan berusaha kemudian menjadi manusia baik, meskipun sering jatuh, mungkin karena faktor perekonomian dan seterusnya, maka kata Allah, dosa-dosanya akan kuhapuskan. Dan aku akan masukkan ke dalam surga. Nah kalau itu terjadi berarti iblis gagal. Lalu bagaimana caranya supaya manusia itu bisa masuk ke dalam neraka bersamanya kekal? Satu-satunya cara adalah iblis harus menjadikan manusia menyembah selain kepada pencipta langit dan bumi. Lalu siapa kemudian yang ingin disandingkan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi oleh iblis? Kalau Fir'aun gagal, Al-Quran sudah membongkar itu semua. Qarun nggak bisa. Lalu siapa lagi selain daripada Tuhan itu sendiri yang bisa dituhankan oleh manusia? Satu-satunya cara lain adalah manusia yang sempurna di dalam melakukan mukjizat. Membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Nah ini potensi, ini bagus ini. Makanya coba lihat cara iblis tuh. Kalau ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, orang berbondong-bondong datang percaya, menuhankan orang tersebut, memuliakan orang tersebut, ya, menganggapnya sebagai yang bisa mendatangkan kebahagiaan, harta, rezeki, dan seterusnya. Nah inilah yang diinginkan oleh iblis. Makanya di Islam itu ilmu tauhid, tidak boleh menduakan Allah. Ini ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jadi iblisnya dikatakan berhasil ketika kemudian iblis bisa menjadikan anak keturunan Adam menyembah selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Ya, doubling mungkin Bang Dance mungkin menggunakan dua HP ya. Iya, iya. Dikecilin Agak aja yang noise. satu. Iya. Agak noise pada aja. Tapi sudah enggak lagi. Oke, izin dulu dah ya. Saudara. Silakan. Seperti udah ada utuh ini. Bang Musa, selamat malam Bang Musa. Pak Musa, sama Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa aku bilang saya Oten lagi kau itu? Waalaikumsalam. Ada grup, ada nama Oten Musa Bang. Aku pikir Bang Oten ya. Iya. Oh itu yang satu itu penghujat dia itu. Iya makanya saya naikkan tadi. Ya Bang Alek, selamat malam Bang Alek. Bang Alek, selamat malam. Ya Alek, Islam atau Kristen Alek? Ya nggak ngomong kalau jadi berhala dituruni ya, izin Bang ya. Ngomong tapi dalam hati dia Bang. Ya teman-teman Kristen naik dong ya. Kenapa nggak ada boleh naik nih? Apa udah terguncang? Kalau Bang Acung saya kenal kayak ini. Ini kayaknya Bang apa ya? Pak Ustadz apa ya? Assalamualaikum Bang Acung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap ya. Guru saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Dance, Gurunda Zuma, tuan-tuan guru, kawan-kawan baik yang di koma ataupun di bawah ya. Pertama, izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faizin dan doa semoga puasa kita, amal ibadah kita, perjuangan kita diterima dan diridhoi Allah. Amin. Lanjut terus ya, sampaikan salam kami semua Gurunda Zuma kepada jajaran APII dan juga semua yang tergabung di APII, terus berjuang. Kami selalu mendukung dan kami selalu mendoakan. Itu aja Ayahanda Dance, saya menyimak dulu. Kalau mau diberikan tausiah, Gurunda Zuma lah tempat kita menimba ilmu.
Atau kalau nanti ada saudara-saudara kita Kristiani mau naik, saya diturunkan nggak apa-apa, menyimak di bawah. Silakan Gurunda, standby. Baik, aduh guru saya manggil guru Ndeng, jadi gak enak saya. Beliau sangat tawadu, pejuang beliau ini, Masya Allah. Ya terima kasih sehat terus, berjuang terus, Masya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri ya. Oke, mungkin masih ada teman kita. Saya sementara nunggu pendeta, siapa itu? Pendeta Leon for Yehuda. Tadi siang dia kabur dari saya. Alasannya 1 jam lagi dia kembali. Saya tunggu sampai sore nggak nongol-nongol dia. Pembohong besar. Bang Zuma, ya gimana, Khti? ini saya mau bertanya ya. Saya sedikit ngomong gini. Kalau di Al-Quran Bang Zuma, yang mengkonfirmasi nabi, siapa nabi terakhir, siapa nabi dikirim kepada umat ini, itu kan Allah sendiri yang mengkonfirmasi. Tuhan itu sendiri kan. Sebagai landasan kita bahwa inilah kebenaran. Karena beliau adalah Tuhan, Allah sendiri yang mengkonfirmasi siapa nabinya kan, benar gak? Iya betul. Nah yang saya bingung di Oten ini, kenapa mereka mempercayai perkataan manusia yang bukan Tuhan? Yang memilih misalnya Paulus yang notabene gak pernah ketemu Yesus, gak pernah disebut namanya selama Yesus hidup, tidak pernah berbicara tentang kitabnya Kristen. Kenapa menjadi landasan gitu Bang? Saya bingung, ini yang sakit ini siapa gitu loh. Terima kasih Bang Juma. Iya baik. Jadi tadi sebenarnya gini, tadi itu ayat suci Al-Quran menghantarkan kita untuk memahami. Ketika Allah bertanya, hal unabbiukum alaman tanazzalus syayatin, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Jadi kalau ukhti bertanya, kenapa? Karena setan ada sama mereka. Makanya yang mereka uraikan itu ada sesuatu yang menurut akal sehat kita itu tidak rasional, tidak memenuhi syarat. Nah, Al-Quran kemudian memberikan pernyataan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Kenapa mereka lanjutkan keadaan seperti itu terhadap diri mereka, padahal mereka mengetahui ya'iduhum wa yumannihim, sebab setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan kemudian angan-angan kosong mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan, padahal setan itu hanya menjanjikan illa gurura, tipuan belaka. Berbicara mengenai Al-Quran, betul Allah yang kemudian memberikan kesaksian tentang kenabiannya, Allah yang menyatakan tentang kerasulannya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai mereka, yaitu tadi yang selama sebulan penuh saya berikan sayembara, yang datang kepada Paulus ini anak Maria atau bukan anak Maria. Karena ini bahaya. Kalau ternyata bukan anak Maria, bahaya. Karena anak Maria memberikan kemudian pengajaran kepada murid-muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kurasa seantero Nusantara ini sudah paham dalil yang sering saya sampaikan selama sebulan. Waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sedangkan menurut Paulus yang sudah didatangi oleh sosok yang mengaku Kristus di dalam suratnya Galatia 3 nomor 13, apa kata dia? Kristus. Di situ dia nggak menyebut Yesus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab
ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Jelas itu. Yang mati adalah Kristus. Yang harus diwaspadai oleh Bani Israel murid Yesus adalah Kristus. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus. Yang Kristen harus tundukkan jiwanya, hatinya, doktrin dan semua tetek bengeknya itu harus kepada sosok yang Kristus tersebut. Kristus ini diajarkan oleh Paulus bukan nabi, bukan rasul lagi, tetapi sosok yang setara dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihi salam, yang menyatakan diri kepada Nabi Abraham alaihi salam. Tadinya hanya nabi, tadinya hanya rasul, tapi ketika sampai kepada Paulus naik derajat dia sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Gila nggak tuh? Kalau pada saat dia datang sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak seorang diri. Bapakku yang mengutus aku senantiasa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan dia senantiasa menyertai aku. Itu tuh levelnya dia tuh. Nabi, rasul, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus itu sehakikat seketika dengan pencipta langit dan bumi. Wah, gila. Nah ini masalah. Oleh karena itulah tadi saya berharap pendeta siapa tuh? Leon for Yehuda. Saya tadi menyebutnya kecoa dari Yehuda. Supaya dia datang lagi. Tapi ternyata tidak nampak lagi dia punya batang hidung. Berapi-api begitu saya naik. Seketika minta izin. Alasannya ada ujian paket C katanya kalau nggak salah tadi itu. Tapi saya masih positive thinking ya, mudah-mudahan benar-benar dia lagi ujian paket C. Sehingga malam ini kalau dia lihat saya, karena tadi saya katakan oke, saya follow Anda, silakan temui saya dimanapun saya berada, kita diskusi. Tadi temanya yang datang kepada Paulus itu Tuhan atau apa? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu suara Tuhan atau suara apa gitu. Itu tema saya tadi. Tapi tiba-tiba saja dia minta izin turun. Kayaknya begitu teman-teman. Kayaknya gitu. Silakan. Ya, izin dulu sebentar ya. Kapten Cina, selamat malam Bang. Kapten Cina. Kapten Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Masya Allah. Waalaikumsalam. Kita berikan dua ruang untuk Oten. Ya, minta maaf ya. Iya. Ya, dua. Silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum hostnya ngambil ini. Silakan. Bang siapa ini? Bang Syah. Bang Sarul, Bang Zuma. Oh iya. Mas Sarul, Masya Allah, makasih Bang. Iya. Siap. Iya, ini sekalian sama Bang Andi juga nih. Ini adalah Anwar Faizin ya Bang Andi ya, Andi Sulitonga. Bang Zuma juga. Oh, siap. Faizin, lahir dan batin. Selamat datang ya. Baik. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf ya yang saya turunkan tadi karena kami sudah komitmen dua ruang ini kami siapkan untuk Oten. Ya, para moderator naikkan khusus Oten ya yang mau berdialog dengan Bang Suma atau dengan tuan-tuan guru di sini. Ya, ini saya bingung ya. Teman-teman Kristen ini ketik satu ya yang mau naik ya. Saya bingung di bawah. Kayaknya Muslim semua itu. Dua room untuk Kristen ya teman-teman Muslim ya. Jangan buat permintaan lagi ya. Mohon izin ya. Yang Kristen ketik satu aja biar dijambak aja.
Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, yang mau diskusi dengan Gurunda Juma, silakan. Ketik 1. Ya, Tambun Utara. Kan Kristen Bang? Tambun Utara, selamat malam Bang. Tambun Utara, Anda bisa naik. Diturunkan ya Bang ya, kalau nggak jawab, kalau nggak ngomong. Tambun Utara. Para pendeta atau apologet Kristen yang mau naik, yang mau isi dengan Gurunda Juma, silakan naik ya, minta permintaan, ketik 1 aja. Mereka lagi siara kali ke tetangga. Tetangganya kan masih nuansa lebaran. Kesempatan kan ya. Maaf-maafan. Izin Tuan Guru ya. Ya silakan Bang. Ada hal Bang yang Zuma aja manggilnya. sampaikan Iya, ya. Siap. Sejak saya kecil di usia sekolah minggu, saya pernah mendengar cerita gini. Sebelum segala sesuatu itu diciptakan, ya, ada malaikat yang ganteng. Lalu dia mempengaruhi malaikat lain-lainnya. Dia ingin menyamakan dengan Allah. Ya. Lalu Allah murka dan menyuruh Mikael melawan malaikat ini. Ya. Sehingga malaikat ini dicampakkan ke bumi. Ya, dia disebut iblis, si ular tua alias si Lucifer. Nah, berdasarkan fakta ini, Allah sangat murka jika ada oknum yang ingin menyamakan dengan dia, atau ada umat manusia keturunan Adam ya menunjuk atau menuhankan oknum manusia disetarakan dengan Sang Pencipta. Allah sangat murka. Nah, lalu saya comparekan dengan ya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dia sendiri tidak pernah ya mengakui dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengakui dia adalah sesembahan. Tetapi kenapa ya pada akhir-akhir ini banyak dari oten-oten mengungkapkan Yesus Tuhan, Yesus Allah. Nah, hal ini saya meminta ya narasi atau ya edukasi ya dari Bang Suma agar ya umat kita tidak, atau yang oten-oten yang lain itu tidak terpengaruh ya dengan para pendeta-pendeta yang menuhankan Yesus Kristus. Tolong diberikan edukasi. Baik. Kedatangan Al-Quran kemudian dikatakan oleh Allah, Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, huwa naba'un azim. Dialah Al-Quran itu berita besar. Jadi Al-Quran itu berita besar. Ini kalimat dari langit, langsung tervalidasi. Kitab yang ada di genggamanmu wahai Nabiku Muhammad, yang sampai kepada kaummu kelak, itu adalah berita besar. Jadi ini pemberitaan yang sangat agung. Kenapa Al-Quran itu kemudian dikatakan berita besar? Karena Al-Quran menceritakan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai kemaslahatan hidup manusia, baik di bumi maupun kehidupan yang berikutnya. Itu yang pertama. Ketika Al-Quran dikatakan berita besar, maka Al-Quran juga menyampaikan antum anhu mu'aridun, yang kamu berpaling darinya, kata Allah. Al-Quran itu adalah berita besar yang kamu berpaling darinya. Nah, ini kata Al-Quran.
Padahal Al-Quran itu memberikan informasi ketika kemudian Allah memberitakan iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada makhluknya, makhluk-makhluk yang suci, makhluk yang tidak ternoda, kemudian makhluk yang tidak ada padanya pembangkangan, disebabkan karena tidak ada penyebab yang mereka bisa membangkang kepada Allah. Meskipun Allah sudah menciptakan kejahatan, tapi potensi untuk menjadi jahat itu belum terrealisasi karena belum ada aspek pencetusnya. Kenapa? Belum ada Adam alaihi salam. Mereka masuk manusia, mereka adalah makhluk-makhluk yang taat. Mereka makhluk yang beriman kepada Allah. Mereka makhluk yang kemudian suci dari dosa. Tapi ketika kemudian Allah menciptakan Adam alaihi salam, maka terlihatlah di kalangan mereka kemudian mana yang memiliki sifat pembangkang, mana yang tidak. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian setelah aku sempurnakan ciptaannya, aku tiupkan rohku kepadanya. Maka wahai kalian, bersujud menghormatlah kepadanya. Itu kata Allah kepada seluruh makhluk yang ada pada zaman itu. Tunduklah kalian kepada makhluk yang bernama Adam ini yang aku ciptakan dengan kemuliaanku. Lalu apa kata Allah? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu semuanya bersujud. Illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Kenapa dia disebut iblis? Karena dia tidak tunduk kepada titah Allah. Dia tidak tunduk kepada perintah Allah. Lalu kenapa dikatakan dia sekelompok dan segolongan dengan kafir? Karena itu fakta real yang tidak mau tunduk kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang tidak tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, baik terhadap kitab-kitab terdahulu, kitab yang ada di genggaman mereka maupun Al-Qur'anul Karim. Itu fakta. Istakbara wa kana minal kafirin. Mereka menyombongkan diri kata Allah dan mereka termasuk golongan yang kafir. Lalu iblis berkata kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah." Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada dia yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri? Atau karena kamu merasa termasuk golongan yang tinggi dari mereka? Atau kamu merasa dirimu itu tinggi? Atau kamu merasa dirimu itu pantas kemudian lebih tinggi daripada dia? Kau merasa dirimu Tuhan kah? Kata Allah. Sampai kau gak mau tunduk kepada perintahku? Kau merasa bukan makhlukku kah? Kau merasa bersaingkah dengan aku? Sampai kamu tidak mau tunduk kepada perintahku? Apa kata iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku bertemu langsung dengan Tuhan dalam rupa manusia. Tuhanku langsung turun ke bumi jadi manusia, menebus dosa-dosaku. Aku lebih baik dari Nabi Muhammad. Ngapain aku tunduk kepada Islam? Aku lebih baik daripada Islam. Agamaku jauh lebih sempurna, kitabku jauh lebih baik daripada Al-Quran. Maka aku gak mau tunduk kepada Nabi Muhammad. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini sifat iblis. Ketika ada perintah kemudian datang kepada sang Tuhan sekalipun, sombong. Dia tahu Nabi Muhammad itu Nabi. Dia tahu Tuhan yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Bahkan dia tahu Al-Quran yang datang di tengah-tengah mereka itu adalah kitabullah. Perkataan-perkataan dari
Allah pencipta langit dan bumi. Tapi karena mereka merasa lebih derajatnya tinggi, lebih dulu datang daripada Islam, enggan untuk tunduk kepada perintah Allah yang datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan apa? Fakhruj minha, keluar kamu dari surgaku. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang aku kutuk. Wa inna alaika la'anati ila yaumiddin, dan kutukku ini terhadapmu sampai hari pembalasan, kata Allah. Iblis mengatakan apa, saudara-saudara, sahabat-sahabat? Rabbi, wahai Tuhanku. Kalau saya melihat ayat ini, iblis ini masih mending daripada orang-orang kafir. Kenapa saya mengatakan? Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang kafir enggak. Berarti iblis derajatnya lebih tinggi. Maka tak salah ketika saya memahami ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir itu lebih hina dari seluruh makhluk. Bahkan lebih hina dari setan. Iblis masih mengakui Tuhan. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis ini paham, saya ini pembangkang. Saya menuhankan Tuhan yang benar. Cuman karena aku sombong, aku gak mau tunduk kepada Adam untuk sujud kepada dia. Itu ajanya. Tapi aku mengaku pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau yang ini mah kagak. Sudah tidak mengakui pencipta langit dan bumi, tidak tunduk pula kepada pencipta langit dan bumi. Dua-duanya kena. Dia nggak mengakui pencipta, dan juga kemudian mereka tidak tunduk kepada perintah pencipta. Maka kata Allah pada saat itu, fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Iblis berkata, panjangkan usiaku sampai hari kebangkitan. Iblis mengatakan, aku panjangkan usiamu ila yaumil waqtihal maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Lalu apa kata iblis? Fabi izzatika. Iblis masih mengaku kemuliaan Allah. Fabi izzatika, kata iblis, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, pasti aku akan sesatkan seluruh manusia. Dari manusia pertama si Adam itu, pasti aku sesatkan sampai keturunan-keturunannya, kata iblis. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Iblis masih mengakui Allah. Kemuliaan Allah masih diakui oleh iblis. Tapi yang satu ini tak mau mengakui Allah, apalagi mengakui kemuliaan Allah. Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Mulai dari Adam sampai keturunannya, pasti aku sesatkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lalu apa kata Allah? Falhaq, maka yang benar itu adalah sumpahku, kata Allah. Falhaq wal haqqa aqul, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Maka Allah mengatakan, la amla anna jahannam minkah, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan dirimu, dengan kamu, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan bersama dengan orang-orang yang menjadi pengikutmu, kata Allah. Nah, ini diterangkan oleh Allah, sehingga Al-Quran itu datang, in huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran datang sebagai nasihat, sebagai peringatan. Kepada siapa? Kepada seluruh alam semesta. Kenapa bisa Al-Quran datang sebagai peringatan kepada alam semesta? Litubayyina linnas, kepada seluruh manusia.
Karena iblis sudah bersumpah akan memasukkan semua manusia ke dalam api neraka jahanam. Makanya simpel untuk mengetahui itu. Untuk mengetahui itu, umat Islam itu paham betul ketika mereka ngerti Al-Quran. Ketika Nabi Isa berkata, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Begitu juga ketika Nabi Musa berkata, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Maka umat Islam paham betul Nabi Isa, Nabi Musa adalah nabi hanya untuk Bani Israel. Belajar Bible kita, ternyata betul Matius 15 nomor 24. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan hanya kepada bangsa Israel. Nabi Musa pun sama. Ulangan 4, ulangan 6, ulangan 33 nomor 4. Yeremia 31 sampai 34. Seluruh ajarannya hanya diberikan kepada Bani Israel saja. Apa reaksi iblis ketika kita membaca Al-Quran? Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menjadikan mereka semua pengikutku. Maka Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah mengatakan diri yang diutus kepada semuanya. Yesus Kristus tidak pernah kemudian mengatakan, aku adalah utusan untuk semuanya. Tapi iblis mengatakan apa? Lagwiyannahum ajma'in. Pasti aku akan jadikan mereka semuanya menjadi pengikutku. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya muncul pertanyaan, Kristus yang mana ini yang disembah oleh saudara-saudara Kristen? Kalau Kristen menyembah Kristus Al-Masih yang datang kepada Bani Israel, maka mereka menyembah manusia. Kalau mereka menyembah Kristus yang lain, pencipta langit dan bumi tidak memiliki gelar Kristus. Dan yang mesti kemudian diluruskan oleh para pendeta dan pastor adalah Kristus yang mereka sembah ini. Pendeta punya PR besar untuk menyatakan yang hak adalah yang benar. Bahwa yang mereka sembah anak Maria harus jujur. Sesungguhnya kita menyembah anak manusia. Tapi kalau kemudian tidak menyembah anak manusia, mereka juga harus mengakui bahwa yang mereka sembah adalah Kristus yang bukan anak Maria. Fakta menyajikan kemudian tersaji dengan baik. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12 Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil, tapi Yesus Kristus. Nah, sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Sejak kapan anak tirinya Yusuf kemudian bukan manusia? Sejak kapan sepupu sekali daripada Yohanes Pembaptis bukan manusia? Sejak kapan ponaan daripada Elizabeth berhenti jadi manusia? Tinggal dipilih, menyembah manusia, anak Maria, atau menyembah Kristus lain yang bukan anak Maria. Mundur bisulan, maju panoan. Saya kira begitu, Akhi dan Mumek. Terima kasih. Silakan. Tuan Guru, ada ayat dalam Bible yang saya ingin bacakan. Silakan. Dan ya, pertama Matius pasal 19 ayatnya ke-28. Kata Yesus Matius kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi di sini Yesus akan datang kedua kali hanya menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya
hanya menyelamatkan ke-12 suku bangsa Israel. Lalu saya hubungkan dengan Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya ingin mengungkapkan kata aku diutus hanya. Nah, kata hanya ini tolong diperjelaskan agar banyak oten-oten yang mengerti. Baik. Kata hanya, tolong diperjelaskan. Silakan. Kalau hanya itu kan artinya spesial. Kata hanya itu melahirkan kemudian keadaan di mana situasi setelah penyebutan kata hanya ini itu ada kelompok-kelompok yang di luar daripada Bani Israel yang pingin dikatakan sebagai kepada mereka Yesus diutus, itu pasti. Tetapi tolak ukurnya, saya sebagai aktivis pendebat lintas agama saya katakan diri saya aktivis karena saya aktif berdebat. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, barang siapa nih? Islam ke, Hindu ke, apa ke itu semuanya, Kristen ke, ateis ke, kata Yesus nih. Saya kelompokkan Islam juga, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Subhanallah. Nah, bingung nanti kita nih. Bagi yang tidak belajar Bible bingung nih. Loh, perkataan-perkataan Yesus yang mana aja bang? Yang akan menjadi hakim nanti. Mana tahu perkataannya sembah aku. Bahaya itu. Karena kita tidak nyembah dia. Sabar. Silakan buka kemudian Bible. Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Semua firman yang Tuhan berikan telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan murid-muridku telah menerimanya dan mereka paham dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Firman yang mereka tolak, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ternyata cakupan firmannya hanya Yesus itu utusan doang. Oh, aman berarti kami umat Islam. Aman. Aman. Karena Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus di dalam Islam wajib hukumnya diimani sebagai Nabi utusan Allah kepada Bani Israel. Islam aman. Berarti pada saat dia datang menjadi hakim, Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir mereka yang pede-pedean, percaya diri, GR, SKSD kepada Yesus. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapa yang ada di langit? Ibadah sujud atau jingkrak-jingkrak? Bersunat atau tidak bersunat? Makan babi atau tidak makan babi? Jadikan Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jadi kata Yesus pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Bahaya ini. Bahaya. Kenapa demikian? Karena mereka melakukan prosesi keagamaan bertolak belakang dengan firman yang telah Yesus terima dari murid-muridnya. Lalu diterima muridnya dengan mengatakan, Yesus guru kami itu hanyalah Rasul Tuhan. Seperti itu, saudara. Satu lagi. Coba dibuka Lukas 1 nomor 33. Apa yang diterangkan di sana? Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Jadi kerajaan Yesus itu tidak ada sudahnya sampai kiamat. Betulkah itu Bang Zuma? Yes. Loh, mana kerajaannya sekarang? Oh, Yesus pun mengatakan di Matius 21 nomor 43, karena itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaannya Yesus yang tidak berkesudahan itu, kerajaan selama-lamanya itu, dia hanya untuk Bani Yakub itu, raja untuk Bani Yakub saja. Itu betul. Lalu diambil menurut Yesus, diberikan kepada bangsa lain. Siapa bangsa itu? Bani Yishmael. Kerajaannya tidak berkesudahan sampai hari ini. Keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Yishmael, Nabi Yishak, kerajaan yang masih kokoh hari ini kerajaan yang mana? Kerajaan Yehuda sudah tak ada lagi dari pihak Bani Ishak. Tapi kerajaan tersebut berpindah ke keturunan Nabi Ismail. Itulah yang ada sekarang di Arab Saudi, yang setiap tahun, setiap saat orang berbondong-bondong datang ke sana berziarah. Kerajaan inilah yang dimaksud oleh Yesus telah diambil dan diberikan kepada bangsa Yishmael. Seperti itu, Bang. Silakan. Nah, di sini ada saudara kita Rudi. Ya, assalamualaikum bagi Muslim, selamat malam bagi Kristen. Saudara Rudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Zuma. Iya. Ya Bang. Mar ini ya Mar 228. Assalamualaikum bagi Muslim, selamat malam bagi Kristen. Mar, mohon open speakernya. Anda ke-mute. Mar. Ya. Kalau tidak memberikan respon, kami segera akan turunkan. Ya, kami memohon para moderator Iya. dikosongkan untuk Oten. Iya. Teman-teman muslim di bawah jangan bertanya dulu ya, karena Gurunda kita kan mau diskusi ya untuk teman-teman Kristen, dua slot untuk teman-teman Kristen, teman-teman muslimnya jangan pernah naik. Yang Kristen aja yang naik atas teman-teman ya. Yang Kristen silakan naik atau ketik satu biar dijawab langsung. Terima kasih. Ya, silakan kepada teman-teman Oten naik ke atas. Yang mau bertanya tentang Islam juga boleh. Ini Masya Allah ini teman-teman, ada Gurunda Zuma. Luar biasa Komal Padan malam hari ini. Ada tamu kehormatan. Ya silakan teman-teman Kristen yang di bawah silakan naik. Ya Abam, Ya. Abam Kristen atau Islam? Monitor Abam, Muslim atau Kristen? Gak nyaut Bang Andi, gimana nih Bang Andi? Ya, diturunkan aja ya. Kalau kita nggak terima berhala sini teman-teman ya. Oke, Kristen ketik satu aja biar cepat dijambak aja. Kristen ketik satu ya. Brother, Sarul, siapa tamunya? Ya belum disapa kabur duluan. Ini masih ada dua lagi mau naik ini, coba kita cek ya. Ya Rohim Muslim atau Kristen? Rohim, Islam atau Kristen? Abam monitor, Muslim atau Kristen Abam? Tes. Iya, suaranya bagus. Abam Islam atau Kristen? Tes kabur. Ya, Belum ini belum monitor. cukup usia. Ini nggak ada suara Rohim ini. Ya Satrio, Islam atau Kristen?
Ya, monitor Satria, Islam atau Kristen? Ya, Bang Rian di bawah. Saya Islam. Saya Islam, bro. Tuh. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Bang. Kalau nanti sudah menyampaikan, nanti kita siapkan 2 slot untuk Kristen. Waduh, udah diturunkan ya. Ya, mohon Islam di bawah, tahan dulu. 2 ruang kami khususkan khusus Kristen. Lebih baik para pendeta-pendeta, silakan. Ya, kami harapkan ya para pendeta silakan naik atau minimal apologi Kristen ya, supaya diskusinya seru. Kristen ketik 1 biar langsung dijambak aja. Terima kasih. Ini berarti yang tidak naik ini Kristen ya. Silakan. Iya. Dennis, monitor. Dennis, Islam atau Kristen? Biasanya di Komal Pak Danco oten-otennya begitu naik langsung nyerocos. Malam ini agak beda ya. Mungkin ada semua terguncang semua mungkin mereka. Takut terlalu besar rame sini oten. Iya. Ya, Bigfoot Muslim atau Kristen? Assalamualaikum. Big Brother, oh iya. Ya, assalamualaikum Big Brother. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, how are you? Masya Allah, I'm fine too. Yeah, we have here Bang Zuma, Big Brother. Want to say something to Bang Zuma, please? Assalamualaikum Bang Zuma, how are you, brother? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, my brother. Nice to see you. And Eid Mubarak, كل عام وانتم بخير to you too, inshallah. Ya, amin. Muslim dari mana beliau ini? Amerika. Beliau ini kalau nggak salah dari Big Brother, where are you from? dari Big Brother orang Muslim dari London. Oh, London. Assalamualaikum, Big Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi. How are you, sister? Alhamdulillah. Happy Eid Mubarak, brother. Eid Mubarak to you too, sister. Thank you. Excuse me, teman-teman, suara saya noisy nggak ya? Sedikit, aman, tapi nggak masalah, aman. Oh, aman. Oke, siap. Bagi umat Kristen yang mau naik ke atas, tolong minta permintaan. Siapa nih? Ada cuma satu ya. Ini si Abam nih dari tadi naik turun. Lu mau naik atau mau diskusi atau bukan ya? Ini ngapain dia? Ya, kalau Islam jangan naik dulu lah, tolong lah ya. Kita mau diskusi. Abam Gifter, menurut kalian apa? Kristen ya? Kita angkat ya? Udah 2 kali jangan sampai ngomong, susah. Kalau nggak ngomong lebih bagus ya diturunkan aja, udah 2 kali kesempatan loh. Biasanya cuma buat report aja naik kalau nggak ngomong. Lanjut moderator. Iya, betul. Oh ya. Big Brother, are you from UK? Yeah, brother Dante, how are you? I'm from the UK, yes. Yeah. Could you say to us about how the fast, the growing of Muslim in United Nation Kingdom? Yeah, Alhamdulillah, every single year we have at least 100,000 people who are coming towards Islam, inshallah. And the population within the UK is growing every single day. So we were around 4% Muslims in the UK, but now it's going to about 7%, inshallah, soon. Yeah, brother, I would like to asking you about the king who opened the king of London was opening for Muslim to pray in the castle, right?
what he did, he invited a few Muslims to an iftar party. Alhamdulillah, yes. Oh, Masya Allah. Do you need, apakah perlu ditranslate Bang Zuma atau siapa? Oh yeah, Big Brother, I heard from a few news that the King of United Kingdom held the breakfasting together in the palace. Is it true? Yes, it's true, brother. It's true. There was a fast, I think it was the 25th one. They gathered Muslims and they gave them a iftar party, alhamdulillah. Yeah, I think this is the first time, right? This is the first time also, alhamdulillah, for the last 3 years. If you know about a place called London Bridge. Miss Miriam, better you interpret. Ya. Oh, okay. Bisa Miss Miriam menerjemahkan ini agar antara Big Brother dengan Bang Suma bisa ada interaksi. Menunggu Oten. Ya katanya udah 3 tahun ini kerajaan Kingdom di UK membuka tempatnya untuk terakhir kemarin mengundang umat Islam untuk berbuka puasa di Castle dan bersembahyang di sana. Katanya lebih daripada 25.000 yang hadir katanya. Kita lihat kok di YouTube itu ada. Yeah. Ada di TikTok juga ada disiarkan di PT itu, alhamdulillah. Izin menambahkan tuan-tuan guru ya. Silakan Dalam pidatonya Raja England itu juga mengemukakan ya, pandangan beliau ini sangat positif. Dia menyebutkan bahwa Islam adalah bagian sejarah dari kita. Kita di sini konteksnya adalah orang-orang di Eropa. Bagian sejarah dari kita hingga hari ini. Islam telah menunjukkan toleransi yang besar. Ketika Islam berkuasa, umat Kristiani dan Yahudi terlindungi. Itu seorang raja ya. Kalau saya menginterpretasikan beda dengan ketika pasukan salib berkuasa, dibantai semua umat Yahudi dan umat Islam tanpa pandang bulu. Bunuhlah semua yang bernapas, perempuan, anak-anak, orang tua, orang sipil. Tapi menarik, pidatonya itu di dalam bulan Ramadan beliau mengatakan Islam bagian dari sejarah kita di masa lalu dan hingga hari ini Islam menunjukkan toleransi yang besar untuk kehidupan bersama. Itu Bang Guru Nazuma, standby. Masya Allah, luar biasa memang Islam ini. Subhanallah. Memang datang sebagai rahmatan lil alamin. Benar itu. Bukan cuma dirasakan oleh umat Islam saja. Nah, cuman saudara-saudara kita non yang di Indonesia inilah yang aneh. Udah nyata-nyata Nusantara ini aja dijajah dengan mereka yang mengaku beragama sama dengan mereka, masih toh Islam yang disalah-salahin. Itulah anehnya. Mereka malah merasa tersakiti, merasa terjajah. Bahkan tidak jarang di antara mereka itu berani tanpa malu-malu mengaku bahwa Belanda itu agamanya Islam. Gila nggak itu teman-teman? Mereka menjajah katanya Belanda itu Islam. Pada saat dia datang ke Indonesia mereka Islam. Ada loh yang saya temukan diskusi dengan saya sendiri waktu itu, ngomong gitu tanpa malu-malu. Dia katakan Belanda itu Islam, kata dia. Ngotot lagi, udah gitu ngotot, emosi. Teman-teman ingat gak yang dibawa? Ingat gak dulu ada yang berdebat begitu dengan Bang Suma? Dia katakan Belanda itu agamanya Islam, makanya dia menjajah. Aku bilang siapa apalah mah. Botol aku tuh Bunda. Cuma nenek-nenek juga tahu yang menjajah itu Kristen, ada-ada aja. Dia bilang agama Islam katanya Belanda itu. Tapi ini ada kabar Bang Zuma, apakah benar apa enggak ya? Kabarnya Kim Jong Un, Presiden Korea Utara sudah mualaf. Bukan mualaf sih, tapi kayaknya belum. Belajar. Sudah belajar Islam ya? Iya, belajar Islam. Sama seperti Hosman Paris siapa?
Hotman Paris belajar Islam juga dia saat ini. Iya, luar biasa. Dengar-dengar gitu, belajar katanya. Ini maaf yang namanya Buff ini siapa ya? Bay. Iya. Bye, selamat malam, bye. Bye. Malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bang Zuma dari Aceh, Sabang. Oh iya Bang, Masya Allah. Salam buat teman-teman di Aceh. Ya ini tadi minta dinaikin betulan rupanya sama Bang Danti. Iya. Mungkin dikira Kristen, tapi maaf Bang, kita lagi nunggu 2 tempat untuk ke. Boleh Kak, aku di bawah aja. Kayak mana turunnya nih? Enggak, saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dari 1000 sekian ini nggak ada umat Kristen yang berani ke atas sih? Aduh, gimana sih? Ya saya rame loh sini, lu pada sini. Ini kok kabur semua. Ketakutan. Jadi gini Bang Juma, menurut saya stereotip orang Eropa dan Amerika membuat fitnahan bahwa Islam teroris. itu nggak bagus, karena menurut saya agama yang berani berdiri atas syariatnya cuma Muslim. Makanya kan diskotik kan ditentang oleh Islam, alkohol segala macam. Kalau umat yang lain kan diem-diem aja Bang. Ya betul, benar itu. Itu saya pernah kaji itu melalui ulangan 33 nomor 2. Coba dibuka di sana. Mungkin teman-teman bisa lihat di sana bagaimana perkataan yang muncul di situ. Ada 3 pasal di sana dijelaskan dari Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi yang berasal dari Paran yang membawa 10.000 pasukan suci, pasukan orang-orang bersunat yang menghancurkan hukum-hukum jahiliyah di depannya dengan membawa obor atau api yang menyala-nyala, hukum yang menyala-nyala ke atas muka bumi. Nah ini kalau kita lihat itu adalah Nabi Muhammad yang datang dengan membawa kemudian hukum di tangan kanannya, kemudian ada api yang menyala-nyala yang membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Itu jelas itu. Karena tidak pernah ada penggenapan atau ada sejarah atau ada cerita di dalam kitab manapun selain Nabi Muhammad yang pernah membawa 10.000 pasukan orang suci. Tidak pernah. Bagaimana Midian, bagaimana kemudian Hezekia, bagaimana Yesaya, raja-raja Yehuda lah dalam hal ini, Yoyakim, Yosia, kemudian tidak pernah membawa pasukan 10.000 untuk menegakkan hukum Tuhan. Itu digenapi cuman baginda Rasul Muhammad SAW ketika menundukkan kota Mekah dengan Fatwa Mekah secara Madinah, kemudian mereka bersama dengan orang Islam dari Madinah menundukkan kemudian kota Mekah itu. Itu ada di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, ulangan 33 nomor 2 itu. Karena nggak ada yang pernah membawa pasukan 10.000 orang-orang suci, orang-orang kudus, melainkan Rasulullah. Nah itu dia. Maka kita bangga sebagai umat Islam. Kenapa kita bangga sebagai umat Islam? Cobalah lihat sebenci-bencinya negara barat terhadap dunia Islam, ketika Al-Quran masuk ke negara mereka, mereka tidak punya daya untuk menghilangkan original teks Quran. Al-Quran masuk melenggang dengan original teksnya, tidak dirubah. Masukkan Al-Quran ke negara kami, tapi dengan syarat cukup terjemahannya saja, bahasa Inggris saja, nggak usah pakai bahasa Arabnya. Itu tak bisa mereka lakukan, itu nggak bisa. Tak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mengatur itu. Kami di negara kami ada sekian persen umat Islam, tolong masukkan Al-Quran tapi terjemahannya aja ya. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa melumpuhkan Al-Quran, nggak ada. Al-Quran melenggang kemana saja di atas muka bumi ini, tidak bisa terganggu oleh orang-orang kafir. Nah sebaliknya,
meskipun sekuat apapun negara tersebut, sehebat apapun mereka, negara adidaya sekalipun yang berkuasa kepada bangsa-bangsa lain, tidak sanggup menjadikan Bible mereka sebagai asas negara. Sehebat apapun negara tersebut, tidak bisa menjadikan Bible itu sebagai asas negara, nggak bisa. Nggak bisa. Padahal itu negara mereka dan mereka mayoritas dan itu kitab mereka. Tapi nggak bisa. Dari sanalah cerminannya kemudian kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab mereka itu. Mereka punya negara, mereka punya kuasa, mereka punya Bible, tapi Bible-nya justru direvisi, dikoreksi. Kalau Al-Quran sudah bahasa Arab, masuk di negara mereka, mereka benci kepada keislaman, dunia Islam mereka ingin kemudian disudutkan, tetapi mereka tak ada upaya, tidak ada kekuatan intinya untuk bisa kemudian menghancurkan Al-Quran itu. Jangan menghancurkan, terlalu tinggi. Jadikan aja Al-Quran itu sebagai buku yang hanya menyisahkan terjemahan saja. Itu mereka tidak sanggup. Seperti itu, Ukhti. Berbanggalah kita ini, Masya Allah. Ya, saya pernah bertanya Bang Juma, saya bilang begini, suatu hari seandainya kalau semua kitab suci dibuang ke laut dan kopinya dibakar dan internet shutdown, listrik mati, tidak ada satupun agama di dunia ini yang bisa menuliskan ulang ayat suci kecuali Al-Quran. Islam, betul. Ya, jadi mereka nggak bisa jawab. Karena emang itu fakta. Itu fakta. Kita berdebat dengan pendeta nih. Apa kata pendetanya? Maaf, aku lagi di jalan. Ya kan? Maaf, aku lagi di jalan, aku lagi tidak baca Bible, tidak lagi buka Bible. Tapi kalau ustadz kita, ulama kita mau dimanapun, ya Al-Quran tetap ada dalam hati mereka, Masya Allah. Ya, sahabat Bahar Matiu, syukran. Lanjut. Mana tahu ada OTN di bawah, teman Kristen bawah yang bisa naik, silakan. Ya, Abam Anda bolak-balik tadi 3 kali ditolak ya. Anda Islam atau Kristen? Kalau Kristen ketik satu aja ya, Bung ya. Takut Anda merepot pula nanti. Yang Kristen ketik satu aja. Biar naikkan ya, biar jelas. Abam bolak-balik ditolak karena tadi Anda nggak ngomong di atas. Kristen ketik satu biar naikkan. Silakan ketik satu. Yang namanya Abam, silakan kalau Kristen ketik satu. 2 slot khusus untuk teman-teman Kristen ya. Ya ada yang ketik satu tapi nggak bisa dijambak, gimana ini? Akunnya nggak free pakai. Iya Gurunda ketik satu tapi nggak bisa dijambak Gurunda. Ya buat permintaan ya, kalau nggak bisa dijambak buat permintaan. Ya Akbar, ya oke Akbar. Ya Akbar tadi. Selamat malam. Ada Kristen ya, oke. Ya Kristen saya. Ini Ibra Kristen atau Islam? Ibra, sama satu lagi Sesone. Islam atau Kristen Bu? Bang? Ibra sama Sesone. Enggak nyaut di Bang. Ya, Ibra. Sesone. kalau nggak jawab, undang ya. Ya. Sesone. Enggak nyaut di. Halo Ibra. Selamat malam. Ini orang ini naik, dia ditanya aja nggak berani jawab kamu ya. Iya, langsung diturunin ya. Banget sih. Takutnya ngeliput. Abam, Anda kalau Kristen ketik satu ya, Anda boleh minta naik, tadi nggak di atas ditanya, diam aja. Kalau Anda Kristen ketik satu, yang Kristen ketik satu aja ya teman-teman ya. Halo Leo, selamat malam.
Big brother, anything you would like to ask or you would like to say something, big brother? Yeah, I'm just grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for getting us together here. At the same time, Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with the month of Ramadan. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the strength and the istiqamah to also fast the 6 days of Shawwal, inshallah. Ini saudara Akbar dari Kristen ya? Ya, Kristen udah. Kristen saya. Oke, silakan. Silakan Akbar dialog dengan guru kami. Jangan bilang guru. Semua silakan. Apa kriterianya disebut guru? Bukan kau yang ditanya. Kamu kok mau ngomong? Iya, saya mau bertanya. Iya, maksud saya mau bertanya. Kenapa? Itu buktinya kau nganggap saya guru. Pertanyaan kau ingin bertanya. Iya. Anda bukan guru. Manusia mana yang gak ada otak menjadi Anda guru? Penasaran kan, makanya kau nanya. Hanya mulut besar aja otak itu. Gak ada otak tapi mau bertanya. Saya bertanya Anda, kenapa negara-negara Islam terbelakang di dunia? Saya tanya kamu. Negara Islam terbelakang di dunia. Iya betul. Itu yang menurut saudara gitu. Copot TV yang bilang. Oh gitu. Copot TV yang bodohnya lah, kau nggak tahu di Meksiko itu negara yang paling miskin. Enggak. Kristen semua, botol kain. Bilang negara Islam terbelakang, miskin. Bertanya pakai ilmu dikit kau. Karena mudah dibodohin. Ya udah, nggak apa-apa. Orang bodoh dibilang pintar. Iya, sekarang negara mana yang maju karena Bible? Besar mulut aja. Coba. Negara mana yang maju karena Bible? Lihat, negara yang masuk dunia itu karena Kristen. Amerika. Iya, apa yang dari Bible yang membuat mereka maju? Negara isi Bible. Negara peminum alkohol terbesar orang Kristen itu tidak mabuk agama. Itu. Oh gitu. Iya betul. Tidak mabuk agama. Kalian mabuk agama kan? Tidak mabuk agama. Mabuk agama. Tapi mabuk dalam beragama. Mabuk gitu. Agama, makanya terbelakang. Kalau kami umat Islam betul, kami mabuk agama Islam. Ya memang, makanya tidak maju-maju begitu. Ya. Kami mabuk mempelajari Islam itu kami tak henti-hentinya. Itulah kami. Ya, makanya sedangkan kamu sendiri tidak pernah belajar Bible. Buat apa belajar Bible? Buat apa? Kamu sudah supaya kamu tahu bahwa Bible itu bukan firman Tuhan kan gitu. Kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Saya uji boleh. Kalau kau ngerti Bible, boleh saya uji. Iya aja, saya ngerti. Oke, baik. Saya tahu dari Anda daripada. Oke, baik. Oke. Diam. Santai. Jangan terlalu tinggi nafsunya. Santai. Kita diskusi santai. Kita diskusi santai. Yang datang kepada Paulus mengaku akulah Tuhan itu manusia atau bukan? Ayo. Yang datang mengaku akulah Tuhan, akulah Yesus yang kau niaya. Itu Tuhan atau bukan? Oh, dia buka mute-nya itu nggak pintar. Aduh, bego banget orang. Itu suara siapa itu, Bang? Tanya kau. Suara Yesus itu, Pak. Itu suara Yesus. Iya, betul, ya. Nah, berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa menurut Yesus? Yesus sendiri menurut Yesus sendiri karena dia Tuhan, dia diberi kuasa di surga dan di bumi. Yesus berkata yang datang setelahku itu bukan aku tetapi Roh Kudus. Mana yang betul ini? Itu maksudnya Roh Kudus itu datang untuk menghibur Anda senantiasa. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang setelahnya roh kebenaran. Kok yang datang Yesus? Iya, roh kebenaran di situ. Iya, apa maksudnya? Roh kebenaran di situ itu diutus untuk menghibur orang percaya. Bukan di situ maksudnya. Kau percaya saya, aku percaya Anda yang geblon. Enggak, Yesusnya yang Anda harus percaya. Kau kalau nggak sopan kuturunkan kau ya. Yesus sendiri yang berkata loh,
adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang pergi Yesus, yang datang roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus itu justru siapa? Ya. Tadi dia tidak sopan, jadi maaf ya, saya turunkan. Ini kebetulan kita kehadiran seorang pendeta, ya, Ais Mental 137, ya. Dia seorang penginjil yang memiliki wawasan luas tentang Bible. Ya. Oh, syukur. Silakan ya, Iceman dialog dengan guru kami. Ya. Orangnya santun. Shalom Opa. Ya. Mari. Saya tuh masih perlu belajar lah. Ya, biasanya orang pinter itu, orang cerdas itu merendahkan hati. Ya, silakan. Enggak, saya tuh cuman belajar aja. Dari Opa juga saya belajar. Gitu. Ya, itu mungkin kalau Abang Juma mungkin untuk kawan kita tadi Akbar jangan diambil hati ya. Iya bang, enggak biasa aja bang. Masya Allah. Iya sih. Oh iya, selamat Hari Raya Kemenangan Abang Juma dan teman-teman semuanya. Makasih, yang hari kedua ini. Iya. Makasih. Sama maaf yang di bawahnya Long Ines ini Muslim Kristen. Halo Long Ines. Salam Kristen Bu. Pelawak beli, kalau ini pelawak. Oh, ini Iya. Ya, oke, silakan lanjut Iceman 137. Gimana dengan pernyataan saya barusan bang? Terkait dengan silakan. Kalau yang tadi dengan Abang Akbar tuh sebenarnya benar apa yang dikatakan sama Akbar juga, bahwa yang tampil itu adalah penyataan daripada Tuhan Yesus sendiri khusus kepada Paulus, dan juga pernyataan itu juga pernah disampaikan kepada Ananias juga. Ananias seorang penyamak penyamak kulit di Kisah Para Rasul itu Bang Zuma. Jadi pribadi Yesus itu bukannya pribadi dia secara daging. Jadi yang Abang Juma maksudkan itu, jikalau ada orang yang mengaku sebagai Mesias itu palsu. Dalam artian gini, yang mengaku Yesus secara daging gitu. Jadi dia membedakan. Pengertiannya murid-murid Yesus kan beda dengan pengertian saudara-saudara Kristen. Kalau menurut pengertian murid Yesus, Yesus itu manusia. Tak ada campuran keilahian, tak ada campuran apa gitu. Murni guru mereka itu manusia yang dibekali dengan mukjizat dari Tuhan Elohim. Tak ada pemahaman-pemahaman tambahan lagi bahwa dia adalah Elohim yang datang mengambil daging, yang datang kemudian dalam rupa manusia. Itu nggak ada dalam pemahaman kajian Yesus kepada murid-muridnya. Munculnya pemahaman dia inkarnasi, dia teofani, dia adalah penjelmaan, dia adalah pribadi kedua, dan seterusnya, itu muncul dari Kristen. Dan itu tidak disifati oleh pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Yesus berpesan dalam Yohanes 12, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Ada dua yang datang kemudian menurut Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah dirinya sendiri. Selain daripada kedua ini, penyesat. Mau dia datang dalam rupa daging kah? Mau dia datang dalam rupa roh kah? Kalau tidak roh kebenaran, maka adalah Yesus Kristus anak Maria. Selain daripada itu penyesat. Itu simpelnya seperti itu, saudara pendeta. Tapi kalau Anda mau maknainya kemudian salah, yaitu karena Pak Pendeta seorang Kristen, harus memperjuangkan kekristenan Anda. Tapi kalau kita melepaskan diri dari dogma dan doktrin, nasihat Yesus itu valid, harus diimani dong, harus dipercaya.
bahwa yang datang setelah dia Kristus palsu, yang datang kemudian setelahnya adalah roh kebenaran. Selain roh kebenaran, ngaku Yesus, itu pasti bukan Yesus tuh. Ya pelawak diam dulu. Itu pasti bukan Yesus. Jangan bohong lah Zuma. Menurut Yesus ada nggak Kristus palsu yang datang setelahnya? Ada atau tidak ada? Kalau dalam pengertiannya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, yang datang itu justru manusia secara daging. Yang ketiga, si pendusta itu berdiri di atas tahta. Betul. Keimaman. Aku, ya. Gitu kan? Di dalam mengaku dia sebagai, ya kan? Nah seperti itu. Nah kalau andai kata Bang Zuma dan teman-teman bertanya, apakah murid-murid pada saat itu memahami Yesus itu sebagai real manusia? Ya, saya mau katakan seperti itu ketika mereka itu belum menerima akan kebangkitan daripada Kristus yang disalibkan, mati, bangkit pada hari ketiga. Mereka sebelum itu memahami seperti Bang Zuma memahami. Gitu. Memahami Yesus ini aja seorang manusia, ada tanda-tanda mujizat gitu kan, yang melakukan perbuatan-perbuatan heran, orang yang baik, kan begitu. Itu mereka berpikiran seperti itu. Dan kalau seperti Yudas Iskariot, dia berpikiran karena dia merupakan keturunan Zelot, Yudas Iskariot ini berharap dengan 5.000 orang yang pernah dikasih makan dan hampir paripurna satu Yerusalem itu mengikuti Yesus. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka berteriak Hosana, Hosana, anak Daud selamatkanlah kami. Yudas Iskariot beranggapan bahwa Yesus inilah tokoh yang akan membebaskan mereka daripada tentara Romawi, membebaskan mereka daripada kekejaman perbudakan yang mereka alami. Mereka yang makan minum di tanahnya sendiri, bekerja di tanahnya sendiri, tetapi mereka harus membayar pajak kepada orang lain. Nah, kalau berbicara berkaitan dengan keilahian Tuhan Yesus, saya pernah berdialog dengan Abah Dance, dengan Abah Akal Sehat juga. Saya ajak untuk berjalan-jalan, kita wisata ke Markus 14 ayat yang ke-60 Bang Zuma. Markus 14 ayat 60 sampai 65. Mungkin Abang Zuma pernah dengar tah? Iya. Betul. Pernah kan? Iya, cuman bedanya saya memulainya dari data nomor 50, Bang. Ya, silakan coba Bang Zuma sanggah dulu, silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Markus 14, data nomor 50-nya, di situ jelas pada saat penyaliban Yesus, murid-murid semuanya meninggalkan Yesus, Bang. Tak ada satupun kemudian murid Yesus yang masih tinggal pada saat itu. Murid Yesus lari. Murid Yesus lari. Lalu semua murid Yesus meninggalkan Yesus, melarikan diri. Ajaibnya, ada seorang muda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti yang telah ditangkap ini. Ya. Lalu orang-orang tentara Romawi pada saat itu hendak menangkapnya. Muncul pertanyaan, kenapa harus menangkap orang yang menggunakan kain lenan ini? Bukankah satu-satunya orang yang ingin disalib pada saat itu hanya Yesus? Sudah ditangkap. Tapi kenapa hendak ditangkap lagi satu manusia itu? Manusia yang menggunakan kain lenan ini kemudian lari meloloskan diri. Pertanyaannya, itu siapa yang menggunakan kain lenan? Kan itu, Bang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Satu-satunya informasi yang bisa kita temukan kemudian yang ada di dalam Yohanes 13 nomor 4. Kalau saya nggak salah. Ketika kemudian Yesus menjelang kemudian bangun setelah perjamuan malam, Yesus menanggalkan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Yesus loh menanggalkan jubah lalu mengambil kain lenan untuk mengikat dirinya, untuk menutupi dirinya. Nah, kejadian di Markus 14 ini 11 murid sudah lari, sudah ditangkap Yesus. Yudas sudah masuk dalam rombongan tentara Romawi.
Kenapa harus ada lagi ditangkap satu orang? Ternyata yang mau ditangkap ini adalah pemuda yang menggunakan kain lenan. Siapa dia yang lolos dari tangkapan? Informasinya Yohanes 13 nomor 4. Ternyata yang menggunakan kain lenan pada saat itu adalah Yesus Kristus. Lolos, nggak ditangkap. Oke, kalau narasinya Bang Zuma itu sepertinya lokasinya beda, Bang. Ya, itu betul. lokasinya beda. Tapi ini penangkapan. Kalau di Yohanes pasal 13 itu di rumah. Sedangkan di paham. Markus 14 ini itu Saya di taman. Saya ngerti memang, tapi yang menggunakan kain lenan Itu. Jadi sesuatu jangan hal nangis dulu sebentar, Pak Bang. Pendeta. Nanti Yang menggunakan Enggak, kain nanti lenan saya siapa? kasih ke Abang. Sejenak sebelum penangkapan siapa, Pak? sebentar ya. Iya, belajar dulu. Sorry. Jadi kalau andai cari kata dulu kita datanya. mau mencocok-cocok, ya. Ini data loh. Ketika ada yang menggunakan kain lenan, jangan tunjuk yang lain. Kan pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan pada saat detik-detik kemudian penangkapan? Di Yohanes 13 itu. Kalau di Markus 14 ayat 51 52, Abang Dazuma bertanya itu gereja menyuarakan itu Markus. Harus. Ya. Harus. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Markus menggunakan kain lenan. Ada gangguan juga kayaknya. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain lenan. Ini menurut tradisi gereja. Iya, saya nggak peduli dengan tapi saya tradisi nggak bisa gereja. ngeluarin datanya. Saya tidak peduli dengan gereja, saya nggak peduli. Yang saya Ya. butuhkan adalah kebenaran, Pak. Tolong tunjukkan di mana Markus menggunakan kain Sekarang lenan. gini, misalkan gini lah, saya katakan gini, saya tidak bisa menunjukkan datanya. Oh, bagus. Sementara saya mampu Gitu kan. menunjukkan data bahwa yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Ya, itu Bang Zuma berkata bahwa itu Yesus, tetapi ketika melihat lokasinya itu berbeda, berarti Daripada itu Markus, tidak Pak. terverifikasi. Daripada Betul nggak? Markus, di mana Markus pada saat itu? Kok ada muncul menggunakan kain lenan? Markus Tapi ini tokoh bagaimana baru. gini. Saudara, Coba ayat yang Markus ini tokoh ke-53-nya baru, saudara. Dia itu adalah murid Paulus. Kok dibawa-bawa masuk ke dalam keadaan seperti itu? Di mana Markus pada saat penangkapan kok muncul dia? Siapa Markus ini? Kayaknya yang mengenai Markus atau Yesus ini kayaknya nggak esensial ya. Kalau andai kata seperti itu. Untuk berkaitan dengan bertanya, di manakah cara pandangnya orang Kristen melihat Yesus itu ilahinya gitu loh. Ilahinya Yesus Bukannya itu kan bicara muncul tentang dari ini gereja. Markus ini yang berpakaian lenan, kayaknya nggak ke situ kayaknya. Nah, sekarang kan begini gitu. deh. Orang Sekarang Kristen gini yang Bang memandang Juma, Bang Juma beranggapan itu Yesus, sedangkan di Yohanes ini yang dibicarakan ini di Injil Markus. Bang, beda dengan Bang. Injil Yohanes, kan begitu Bang. pertama. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan Yesus loh. Itu data loh. Sementara Apakah pada saat itu semuanya gini, sesuatu hal yang absurd Bang Juma, ketika pada saat sekarang itu begini, orang apakah- biasa menggunakan kain lenan pertama, lalu hanya ditujukan hanya Yesus pada zaman itu Nah, sekarang menggunakan apa kain dasarnya? lenan. Kan Apa sesuatu yang dasarnya gereja? absurd Bang Juma. Apa dasarnya gereja mengatakan itu Markus? Itu sesuatu hal yang absurd, bener deh. Sekarang Pada zaman apa itu datanya berarti gereja? yang punya kain lenan cuman Yesus aja gitu berarti. Sekarang apa datanya? Apa datanya Markus yang menduduki di situ lari menggunakan kain lenan? Nah, kalau andai kata saya pertanyakan hal itu kepada Bang Zuma, mana datanya itu Yesus yang di Yohanes Markus 13 nomor 4 itu. tadi saya sudah katakan data. Yohanes 14 nomor Oke, Yohanes 14 Yesus itu menggunakan kain pertanyaan lenan. berikutnya, apakah semua orang pada zaman itu hanya Yesus yang punya kain lenan? Anda buktikan dulu. Buktikan kepada saya yang lain menggunakan kain lenan, silakan. Gitu, apakah cuma dia doang yang punya? Kan itu sesuatu Tolong yang kasih saya absurd data. gitu loh. Kasih Nggak saya mungkin. data
Boleh Anda kasih saya data Markus menggunakan kain lenan? Aduh, ini data gereja. Saya kalau andai kata saya nggak punya datanya terus terang. Saya nggak punya Saya yang datanya harusnya kalau hal tertawa. itu adalah Markus Saya gitu yang ya. harusnya tertawa bukan Anda, Pak. Kalau saya sebagai tokoh agama di depan jemaat saya berdiskusi dengan orang yang beda keyakinan seperti ini, saya malu, Pak, bukan malah tertawa. Anda yang harus ditertawakan. Sekolah mahal-mahal, tiap bulan terima perpuluhan, tapi apa? Apa hasilnya? Hahaha, hehehe, gitu. Setelah ditanya tentang mana data, hehehe, hahaha. Tokoh agama lo ente. Saya itu tertawa bukannya saya tidak bohong mengeluarkan mana-mana. data. Sini Saya tuh geli-gelinya gini ya teman-teman. Apa nggak ya. malu? Bapak Gelinya Aisy, gini, Bapak ketika jangan bilang data gereja, Pak, tapi data Bible. Karena pihak Muslim kan? itu menyatakan Bingung. data pakai Ya. Bible, bukan Bingung ya? Izin satu iman atau menit. Bingung ya, Pak? pemerintah. Berhenti makan Menyapa babi kalau bingung. Hendy Silebes, Assalamualaikum. Lanjut. Ya, selamat datang. Ya, lanjut. Sebentar Tidak ya. ada Oke, kedua kita tinggalkan itu ya. Anda kewalahan bisa gitu ya. Sekarang kita tinggalkan. Anda selalu menyebut itu Yesus itu memiliki keilahian. Pada saat Yesus bergumul dengan murid-muridnya 3 tahun, tolong tunjukkan kepada saya aspek keilahian yang dimiliki Yesus itu yang mana? Coba. Oh iya, ini yang kita mau tunjukin. Iya, Di silakan. Markus 14 ini Bang Juma. Iya, Markus 14 itu ketika Anda berbicara, kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, mundur dari Ini ya. data nomor 50-nya gitu loh. Markus 14 ayat yang ke-60, imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Namun dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Iya. Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Ayat 63, lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujat itu, bagaimana pendapat kamu? Dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Dari sini kita bisa melihat bahwa di sini Yesus menyatakan keilahiannya. Dalam pemahaman teologi orang Yahudi, ketika ada seseorang yang mengaku anak dari yang terpuji, itu merupakan penistaan. Kan seperti itu. Lalu dikatakan lagi bahwa anak manusia itu akan datang dengan awan-awan di langit. Hanya dalam pemikiran orang Yahudi yang mengendarai awan-awan itu, yang datang bersama dengan awan-awan itu, itulah yang ilahi sendiri. Jadi seperti itu pemahaman daripada kekristenan. Nah sekarang bagaimana dengan Islamnya sendiri, Bang Zuma? Boleh saya tanggapi? Boleh saya tanggapi? Ya, saya tanggapi ya. Saya kan tadi minta, mana unsur keilahian yang ada pada diri Yesus? Anda Loh, sekolah ini unsur tinggi-tinggi. keilahiannya yang dinyatakan. Diam. Ini saya bukan jemaat Anda yang bisa Anda bodohi. Akulah dia. Dan kamu akan melihat siapa? Anak manusia. Unsur keilahian yang saya minta, bukan anak manusia. Yang saya minta unsur keilahiannya, bukan unsur kemanusiaan. Karena gini, karena Bang Zuma itu pemikirannya di pemikiran Muslim. Saudara, ini bukan gereja. Ini di depan saya loh. Dimana saya mungkin lebih banyak waktu saya belajar Bible daripada ente. Ente hanya berapa SKS, hanya kejar titel ente itu. Bang Zuma ini 24 jam non-stop menguliti Bible. Tak ada satupun napas di Bible itu yang saya nggak tahu. Jadi ketika Anda membawa Markus 14, saya katakan mundur ke data nomor 50-nya supaya Anda tahu diri.
bahwa yang Anda sangkakan punya sisi keilahian itu bukan Yesus. Munculnya Kristus menjadi Tuhan itu nanti di luar ajaran Yesus yang asli. Maka Anda kemudian ngemis-ngemis Markus 6:14, nomor 61, nomor 62. Apa yang Anda ingin jual di situ? Anak manusia. Yang saya minta unsur keilahian. Ingat, Tuhan sendiri berkata, Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 19, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus berkata, engkau akan melihat anak manusia duduk di mana? Di sebelah kanan. Sebelah kanan mana? Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Pahami itu Pak Pendeta. Ya, Gini bagus ya, ini kalau saya andai ngajari kata pendeta. pemikirannya Bang Zuma seperti itu nggak menjadi persoalan. Tetapi ketika kita membaca apa yang dijelaskan dari Markus 14 ayat 60 sampai 65 ini, ayat 60 dijelaskan itu yang bertanya kepada imam itu bertanya kepada Yesus. Imam besar bangkit berdiri tengah-tengah sidang bertanya kepada Yesus, bukan kepada Markus. Kan begitu yang pertama. Ya kan? Lalu pemikiran daripada orang Yahudi ini ketika Yesus berkata anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan dengan awan-awan itu udah menghujat. Makanya Yesus mati di salib itu karena dia menyatakan keilahiannya kepada orang Yahudi. Gitu. Oke, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya kepada saudara Nggak usah pendeta. nangis Bang Juma. Mesias itu apa? Kutanya dulu. Gitu. Mesias itu Makanya apa? saya bilang kalau pemikiran Kutanya dulu. Saudara pendeta, saya tanya dulu. Dengarkan baik-baik. Mesias itu apa? Jawab. Itu ya. Pemikiran yang umat Islam itu yang seperti itu nggak apa-apa. Jangan curhat dulu. Saya tanya, Mesias itu apa? Kan dia ditanya, apakah engkau Mesias? Jawab Yesus, akulah dia. Kutanya dulu sama saudara, Mesias itu apa? Mesias itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu berarti yang diurapi. Yang diurapi di sini kecoa, tikus atau manusia? Loh, ini bertanya apa ini? Loh, Mesias itu yang diurapi itu apa, Cak Ayu? Jangan pura-pura bodoh ente. Mesias itu apa? Mesias itu kucing yang diurapi atau manusia yang diurapi? Sadap. Dengar. Jangan nangis dulu. Mesias itu kucing yang diurapi atau manusia yang diurapi? Jawab. Jujur ente. Semua yang diurapin itu yang berbentuk daging dia. Saya ulang. Mesias itu Opa, ini kucing kenapa atau manusia yang di-mute, diurapi? Opa? Jawab. Apa udah mulai tergoncang ini? Iya, saya terguncang Abang menghadapi Linanya. pendeta, level pendeta ternyata tidak lebih menghadapi lugat tambudan. Saya ulang pertanyaan Gitu saya. ya. Kalau di mute ya sayang gitu loh. Ini aja Opa, kita Mesias lain itu waktu apa? aja ngobrolnya lagi ya Opa. Opa dan C, makasih ya. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Oke, Opa dan C, Tuhan berkati. Shalom. Hah? Masuk lu? Kabur. Harus. Mau tidak mau dia harus kabur. Kalau tidak, jemaatnya semua akan lari ke Islam. Ini kalau di Mazmur 91 kan dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan itulah kita akan mendekat kepada kemahmu. Itu gimana Bang Mazuman? Ya memang bukan itu nubuat untuk Yesus itu. Baca dari nomor 1 sampai nomor 16 itu untuk Yesus seluruhnya. Berdasarkan Matius 4. Berdasarkan Lukas 4 ada tertulis tentang engkau. Jika engkau adalah Mesias anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang kakimu di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kan gitu tertulis. Ya, benar. Jelas itu. Sama Mazmur 91 Bang Juma. Mazmur 91 ayat 8. Yesus bahkan menonton pada saat orang mirip dengan engkau hanya menonton 1000 orang di sebelah kananmu dan seterusnya. Nomor 16-nya dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Ya benar. Iya. Itu makanya harusnya pendeta ini malu gitu loh. Gak dibaca berarti. Masuk ke Markus katanya, Markus 14 katanya. Justru itu membuka dan membongkar kebohongan.
Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau manusia yang diurapi? Anak dari yang maha terpuji? Kata Yesus, akulah dia. Berarti Yesus anak manusia. Bukan Tuhan, saudara-saudara. Bang Juma, Yesus hidup panjang umur dari sejak dilahirkan sampai akhir zaman saat ia turun kembali ke bumi. Mazmur 16. Wah, gila. Macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Yang satu-satunya jalan ya kabur. Karena di sini bukan jemaatnya, dia harus kabur. Gak kuat. Kalau tidak, gereja bisa tutup. Oke, Bang Andi, apa kabar Bang Andi? Masya Allah Bang Handi bikin kabar sehat. pendeta. Jadi tadi itu ada sedikit pendeta ini sebenarnya menertawakan dirinya sendiri setelah diminta data siapakah yang memakai kain lenan. Jelas Bang Juma menjelaskan itu adalah Yesus. Terus dia menjawab Markus. Mana datamu Pak Pendeta? Saya lagi di jalan. Tapi karena saya nggak bisa apa-apa. Tapi itu disimpan di gereja. Itu jawabannya kan? Tuh, jawabannya saya lagi di jalan. Datanya disimpan di gereja. Yang kedua, Markus 14, 15 sampai 60 ke bawah. Banyuma berkata tunjukkan aspek keilahian Yesus. Justru dia menunjukkan aspek kemanusiaan Yesus yang duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Di situ cuma 2 topik kok tadi Pak Banyuma. Kira-kira begitu, lanjut. Memang berat bagi pendeta mau lolos karena mereka hanya berdasar kemudian ya itu yang Al-Quran katakan, mereka hanya mendengar dari guru-guru di kampus. Habis itu mereka dapat ijazah jadi pembimbing jemaatnya pendetanya ke kiri, dia ikut ke kiri. Tengoklah teman-teman Kristen ya, tengoklah Tuhan, lihatlah pendeta kalian. Menurut Bang Juma begini ya, kalau memang Yesus itu dinubuatkan Bang Zuma, kenapa dia harus disiksa secara brutal Bang? Kan Nah, itu dia. Dia disalib bukan karena teologi, tapi dia disalib karena dia dicari-cari memang oleh tentara Romawi, dan dia bukan disalib seperti maunya dia disalib dan dia disiksa secara brutal. Bahkan murid-muridnya lari tunggang-langgang. Gimana itu Bang? Nah, itu dia makanya. Jadi ya itu tadi Al-Quran kuncinya yang tadi itu Al-Quran surah Asy-Syura. Mau aku kabarkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun kepada pembohong, pendusta. Lihatlah, coba kita lihat. Bisa tidak dijadikan sebagai panutan jalan keselamatan kalau tokoh agama seperti itu? Iya. Gak bisa. Lagian Bang, kalau dia disalibkan kan nggak mungkin harus ditelanjangin, dia dibukai loh jubahnya. Apakah seperti itu kemauan Tuhan untuk dinubuati? Ya nggak Bang? Malu dia. Allahu Akbar. Memalukan jemaat ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat Bahar, thank you. Yang jelas gini loh ya, sampai dunia ini kiamat, 2 menit lah kurang, nggak ada yang bisa membuktikan keilahian seorang manusia kecuali akal dimatikan, doktrin yang masuk, kemudian data disimpan di gereja. Jangan dibahas di sini, cukup diamin aja. Tapi ini bahan tertawaan, yang tertawa dirinya sendiri gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jelas di situ loh Banyuma. Kecewa jemaat Bang Andi. Anda akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Artinya Yesus sampai detik ini anak manusia dia. Siapa bilang Yesus berubah menjadi anak lain? Anak manusia. Sampai detik ini tetap anaknya Maria. Lukas 66, Lukas berapa ya? 69, 20, 69 kalau nggak salah itu. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan dirubah dong, anak manusia dirubah jadi anak apa gitu loh. Nggak bisa itu dirubah anak orang. Yesus sampai detik ini anaknya Maria. Ada yang mau bantah itu? Kalau ada bisa membuktikan di sini Yesus bukan anak manusia, bukan anaknya Maria, saya manjat sutet deh. Tapi bantuin saya turun ya Banyuma ya, takut jatuh. Iya. Nanti Bang Handi bisa turun, ambil tangga dulu, pasang baru turun. Kalau memang nggak bisa.
Gampang itu Bang Andi. Iyalah, udahlah Pak Pendeta, kalau diskusi itu jujurlah. Ya kalau nggak mau jujur, ya nggak usah naik. Kependetaannya Anda itu dipertanyakan oleh jemaat. Kasihan loh kawan jemaat lu embat. Terus diskusi kayak lu, kayak begitu kan, kasihan jemaatnya. Pendetanya kepalanya kempes langsung kabur. Bahaya Tuan Guru Bang Suma, ada ya, satu gimana, ayat Bang? yang saya akan bacakan, mohon kiranya Siap. Bang Suma akan menjelaskan karena ada banyak Kristen yang di bawah dan ada juga banyak umat Muslim yang ada di bawah. Ya, yang saya pikir ya mereka akan senang akan Bang Suma menerangkan hal ini. Saya bacakan ya. Mazmur pasal 86 ayat 9. Mazmur pasal 86 ayat 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Jadi di sini disebutkan ada suatu nama yang disembah dan dimuliakan oleh segala bangsa. Saya pikir Bang Suma, Yahweh hanya satu bangsa, bangsa Israel. Lalu Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau menurut saya ini adalah Allah sesamanya Muslim. Nah, mohon ditambahkan, diedukasikan ya, ada banyak Muslim dan Kristen yang di bawah. Silakan, monggo Pak. Iya, baik. Ini seirama dengan yang tertulis ya di dalam Yesaya 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud menyembah di hadapanku. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Baqarah ayat 132, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman menjelaskan kepada kita bahwa nabi-nabi terdahulu mengajarkan keturunannya kemudian sujud beribadah kepada Allah. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka berserah diri, keturunan Abraham, keturunan Yakub berserah diri hanya kepada Allah, dan kemudian mereka dalam menjalankan syariat agama, mereka salat, mereka sujud, beribadah kepada Allah. Nah, kalau yang diterangkan dalam kitab Mazmur 86 tadi ini, di situ betul segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Ini digenapi oleh siapa ini? Sujud. Itu dulu, sujud. Agama mana yang dalam prosesi ibadahnya memuliakan Tuhan dengan cara bersujud? Hindu itu bersujud Bang Duma. Bagaimana? Islam dia kah? Bersujud kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, bukan bersujud kepada dewa-dewa, teos-teos. Ya, tapi dia bersujud masalahnya. Ya, bersujud. Berarti itu masih Islam mending mereka daripada ente yang tidak bersujud. Saya tanya, itu Islam nggak? Mereka bukan Islam karena Justru mereka itu, tidak berserah diri kepada perintah Tuhan. Argumen Anda itu tidak kuat maksud saya. Oh, enggak bisa karena dalil sudah Kau ada. jadikan Mazmur hanya 86. Kau hanya Mazmur 86 Anda enggak bisa coret. Hanya Yesaya 66 nomor 23 Anda enggak bisa hilangkan, itu tertulis. Tertulis bersujud di sana. Mungkin mana? Kalau Anda bertanya apakah mereka Islam? Islam itu berserah diri kepada Allah.
Apakah mereka berserah diri kepada Allah? Argumen Tidak. Anda bilang tadi bersujud. Itu kau simpulkan ke Islam. Saya tanya Anda, Hindu itu bersujud. Apa dia Islam? Ya inilah kalau manusia tidak ada Tidak, ini otak. logika sederhana. Mama Allahu Akbar, Masya Allah. Ini aku yang tadi Gurunda, si bagus itu kayaknya. Yang tadi pun. Apa sih oten-oten ini benci banget kata bersujud? Yesus bersujud. Kenapa sih? Sombong kali kau gak mau sujud. Iya, yang pasti yang ditanyakan oleh Bang Dance Muhammad tadi, Mazmur 86. Di situ kan Nabi Daud itu berdoa. Orang Nabi Daud ini kan orang yang mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu. Ya, ini yang genapi siapa? Ya umat Islam lah yang genapi itu. Siapa lagi? Kalian mana ada sujud? Harusnya malu gitu loh. Malah sibuk membahas tentang agama lain. Kami sujud. Yang dinubuatkan sujud. Yesaya 66:23. Di situ jelas tuh. Di Yesaya 66 ada dua kelompok. Kelompok yang pertama tertulis di data nomor 15, 16, 17. Kelompok pemakan babi. Apa yang Tuhan lakukan terhadap kelompok pemakan babi ini? Tuhan akan datang dengan nyala api dan akan membakar semua pemakan babi dan pemakan balau tikus. Itu agamanya apa? Pemakan babi, pemakan tikus itu agamanya apa? Jawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya, seluruh bangsa akan datang sujud di hadapanku. Itu agamanya apa? Islam. Jadi di situ diceritakan dua kelompok, kelompok pemakan babi dan kelompok yang bersujud kepada Tuhan. Gitu loh. Kalau yang sujud saya sudah sebut Islam. Kalau makan babi apa agamanya? Oten. Nah, jawablah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan sakit hati, mending kabur. Jangan balik menghujat. Lembutkan hati kalian untuk belajar Bible. Masa kami lebih paham dari kalian sih? Yang punya Bible kan kalian, kok kami yang lebih paham? Pendeta aja itu kabur tuh tadi. Ditanya Mesias itu apa? Kabur dia, apa nggak malu? Belum lagi tadi siang, pendeta Sion siapa namanya itu? Sion Yehuda. Gabung. Kabur juga dia. Kutanya, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Itu suara apa? Suara siapa? Kabur. Ya, pendeta Leon from Yehuda. Kabur dia. Ini lagi malam ini, kabur lagi. Jadi lembutkan hati kalian. Pendeta kalian aja nggak sanggup. Karena musuh kalian itu yang paling berat itu Bible. Kalian mau menghujat Islam nggak bisa. Bible pasang badan. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Ada satu lagi ayat Tuan Guru Bang Suma. Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke-7. Izin saya bacakan. Silakan. Esra memuji Tuhan Allah Maha Besar. Nah, ini ada kata Allah Maha Besar. Bukankah itu Allah Akbar? Ya, saya lanjut. Dan semua orang menyahut amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, agama apa? Siapa yang melakukan hal ini? Sujud lalu muka menyentuh tanah. Ya, umat Islam, umat Islam, umat Islam. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Ini sudah ada dua mungkin Oten ya. Oke, lanjut. Dan Subhanahu wa ta'ala itu Bang tertulis jelas di Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi yang maha tinggi, maha suci, maha tinggi itu tertulis di situ. Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab.
Yang tidak ada kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu terkutuk, nggak ada. Nggak ada. Tuhan terkutuk di pohon itu nggak ada. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Ini Gunda Iman. Diketawain sama Edis kau Suma. Kau pendeta jemaat buat malu. Diketawain sama Edis kau Suma. Nggak apa-apa. Di kota saya juga banyak orang gila yang sudah ketawa sendiri. Mumpung saya di sini, teman-teman, saya himbau kepada seluruhnya, tolong miskinkan Edis dengan tidak melayaninya PK. Tolong, siapapun itu, jangan layani dia PK, miskinkan dia. Dia itu nggak ada ilmu, Sekali lagi saya katakan dia nggak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia nggak kabur ke luar negeri. Di Indonesia aja, ketemu offline kita berdiskusi. Yang paling kasihan pendukung Edis, ternyata dia beda Tuhan sama Edis. Iya. Waktu di Indonesia Tuhannya bukan Yesus loh, teman-teman. Nanti keluar Indonesia baru dia ngaku-ngaku Yesus Tuhannya. Kenapa demikian? Karena berharap gift dari kalian. Jadi sahabat-sahabat di bawah, kalau Gus Wafi atau siapapun yang lagi debat dengan si Edis, tolong ketik di bawah. Bang Suma bilang miskinkan, jangan layani MPK gitu. Gak ada ilmunya. Saya berapa tahun sama-sama. Kalau nggak percaya, silakan buka channel Zulkifli M. Abbas Official. Ketik aja tuh Zulkifli M. Abbas Official. Lalu ketik nama dia, Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Hanya dua, Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Ketik, muncul semua debat saya itu, puluhan. Simak di situ bagaimana dia saya mainkan. Nah, sekarang dia keluar negeri menjadi penghujat, ngapain dilayani? Jangan. Gus Wapi pun saya sampaikan, miskinkan dia. Maksudnya biar dia melarat di sana sama seperti si Saifuddin melarat di luar negeri. Oke, lanjut. Ya, sepertinya moderator ini sudah ada sahabat kita dari Kristen ini. Silakan. Ya, Butiran Debu sama Ref sama Supiansa. Selamat malam. Rex, selamat malam. Sampai sen, Butiran Debu. Butiran Debu, kalau minta naik tuh nyahut dong, aduh, jadi berhala begini. Intinya itu Edis demi koin, dia ganti Tuhan loh. Saya ulang teman-teman ya, waktu di Indonesia dulu itu kami sering di Zoom. Pengecut kau Suma, takut sama Edis. Pengecut kau Suma, takut sama Edis. Kenapa yang sering naik? Kami takut sama orang gila bang. Itu aja. Bang Juma takut sama orang gila. Dia tiap hari ganti Tuhan. Kalau Edis waras nggak mungkin dia ganti Tuhan bang. Tiap hari ganti Tuhan. Ya mikoin, ya ikut selera gitu. Tempat apa dilayani orang gila? Kan gitu ya. Lanjut. Dia tadi juga aku pendeta Bang Andi, tapi kok begitu ya pendeta ya, buat malu Kristen aja tuh. Ya karena kalau nggak begitu dia nggak bisa diskusi baik-baik sama Bang Juma, harus mancing emosi dia. Ilmunya udah nggak ada, pada hilang. Kita lagi Idul Fitri merayakan opor ayam, kita makan opor ayam karena udah nggak puasa. Pendetanya pada makan apa? Ya rusak otaknya itu. Orang dibilang yang makan babi dibakar, dia masih embat. Rusaklah itu otak, gitu. Rusak otaknya ya Bang dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu kami beberapa 5 tahun yang lalu mungkin ya Bang Juma, kami sering di Zoom, saya sering moderatorin tuh. Buka aja Zulkifli M. Abbas, itu banyak. Saya moderatorin Bang Juma berdua sama Edis, sama Ustaz Tata. Saya di Zoom moderatorin. Gak ada apa-apanya. Mengaku pakar Al-Quran, disuruh baca gak bisa. Tuh.
Terakhir dulu itu sebelum eksis itu dia pura-pura menjadi muslim, pakai busana muslim, pergi ke masjid supaya apa? Dapat takjil, makan gratis. Baru lagi buka puasa gitu. Edis memang lucu deh. Tapi anehnya orang kayak gitu kok ada yang dukung ya. Ya karena ini Bang Andi sudah menghujat kan dia. Tengok aja kalau dia muncul tuh latar ininya apa? Islam menuhankan Nabi Muhammad. Udah dijelasin loh. Saya udah jelaskan sama dia. Ustaz Wafi udah, tapi masih tetap aja itu aja terus diputar-putar. Padahal sudah kita jelasin semuanya. Jadi buat apa berdiskusi sama dia? Tidak ada gunanya. Oh dia nggak ngaku dulu Yesus Tuhan kok. Arsip videonya saya simpen kok. Itu dia makanya. Video-video lamanya masih ada. Sekarang memang baja baru dia di luar negeri, bebas dia. Oh ada Pak Kardinal nih. Pak Kardinal selamat pagi. Masih malam. Kardinal disambut Bang. Aku heran nih, minta naik tapi diam aja. Kardinal malam. Sariawan mungkin. Mungkin Sariawan. Kardinal 2 kali dipanggil lagi nggak jawab. Kardinal. Halo Bapak Kardinal. Masih muter, nggak belum duduk. Halo. Selamat malam. Kalau nggak mau jawab saya tendang ya. 1, 2. Kabur kan. Halo, selamat malam Oscar. Murid saya dari NTT nih. Ini ada dokter KW Bang Andi, Bang Juma. Ini ada murid saya nih. Pulang dari kebon nih. Halo Mi. Yo, selamat malam. Waduh. Gimana kabarmu Mi di sana Mi? Waduh, kabarku baik. Selamat malam dulu lah Bang. Aku mau ucapin selamat Hari Raya buat semua lah Bang Juma, Pak Dangke dan juga semua lah. Oke, udah diucapkan ya. Tadi topiknya sama Bang Juma Pendeta Kabur adalah bisa nggak sih Kristen itu menunjukkan keilahian Yesus? Bisa. Langsung aja nih. Ya silakan. Kalau mak aku itu sih gampang kali sebenarnya diskusi itu sebenarnya. Iya baik ya, saya akan menunjukkan. Oh jadi Bang Juma yang menjadi lawan diskusinya ya? Siapa ini? Boleh nggak aku bertanya Bang Juma sama si Meme ini? Boleh, topinya udah masuk itu. Dia mau menunjukkan keilahian Yesus, Bunda. Enggak, biar aku sama Bang Juma aja, Bu Mariam. Enggak, aku mau tanya sama si Meme. Kau bilang kan Yesus itu adalah firman yang di manusia. Pertanyaan aku, Bapak di sorga macam mana mukanya? Gak tahu aku nggak bisa jawab. Nanti Tuhan kau juga nggak kelihatan. Aku mau diskusi sama Bang Juma aja, Ayo Bang Juma kita diskusi. Bang, cepat tunjukkan mana ke ilahiannya, jawab cepat. Kembali ke topik tadi sama pendetanya. Ya, silakan Mei. Buktikan keilahian Yesus, monggo. Saya akan membuktikan keilahian Yesus, yaitu saya mengambil 2 sumber ya dari dalam Al-Quran dan Alkitab ya. Kok Al-Quran pula, kau nggak ada apa lah kau si Meme, kau tuh nggak mengambil. Jangan dulu lah, orang diskusi diganggu lah gimana sih? Biar kita butuh hiburan, nggak apa-apa lanjut. Orang diskusi jangan diganggu lah. Diskusi diganggu. Saya mengambil dalam Al-Quran tidak menyatakan Yesus Tuhan, jadi kau jangan mimpi membawa Al-Quran. Ya jangan diganggu dulu, biarkan aja saya diskusi dulu sama Bang Juma dulu. Enggak. Silakan diskusi dengan Bang Juma, silakan. Jangan diganggu lah dulu. Si Meme ini takut sama perempuan. Iya Bang, sama aku kemarin. Si Meme ini kebanyakan bohong kau, bullshit kau. Nih, kalau bisa hindari Al-Quran nih, lanjut nih, biar nggak diprotes. Bebel aja dulu. Begini Bang Andi, saya Meme sebentar. Gimana kau bilang ada keilahian Tuhan kamu? Dengan Nabi Jona, dia aja kalah. Nabi Jona nggak bisa mati dalam 3 hari 3 malam dalam perut. Kenapa Tuhan kau metong?
Iya. Macam mana kau bilang ilahi? Jelaskan dulu Bang Andi ya. Iya. Jadi saya itu sebulan terakhir ini mencoba mengkaji dari 2 kitab suci ini. Saya ingin mencari tahu tentang keilahian Yesus Kristus ataupun Yeshua HaMashiach. Nah, dalam kajian saya ini saya menemukan ada kesamaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan Yesus Kristus dan mereka memiliki eskatologi yang sama. Nah, dengan hasil temuan saya ini dalam kajian saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kamu dulu lah. Kebanyakan makan babi kau, bebong jadi botol. Jangan ganggu lah, aduh. Biar kau nggak diprotes, langsung pakai data. Oke, saya mengutip dari sumber Alkitab dulu, nanti kita akan masuk ke dalam Al-Quran ya. Jadi di dalam Filipi 2 ini menjelaskan begini, coba dengar baik-baik teman-teman, saya bacakan ya. Dalam Filipi 2 saya ngambil dari 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Kristus Yesus ini adalah rupa Allah. Kalau dia adalah rupa Allah berarti dia adalah ilahi. Nah, ini ayat ini sudah membuktikan bahwa Yesus adalah ilahi karena dia adalah rupa Allah. Nah, sekarang kita masuk di dalam Al-Quran. Udah cukup dulu. Filipi 2 dulu, bukan lagi. Al-Quran ya. Udah kalau memang cukup ya lagi. Saya kan moderator Misalnya kan moderator. Kalau pakai Filipi 2 membuktikan kalian Yesus. Banyak lagi, baru kau balik lagi. Banyak lagi, silakan. Iya. Kalau Filipi 2 saudara mengatakan itu adalah bukti keilahian. Justru itu adalah bukti kemanusiaan. Karena Theos mengambil rupa manusia. Itu kemanusiaan itu. Sementara yang disebut ilahi itu bukan manusia. Lah ini justru manusia. Coba Anda baca Filipi 2, 6, 7, 8 itu. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Yang kita tanya ini sisi keilahian, bukan sisi kemanusiaan. Tolong kasih sisi keilahiannya, jangan sisi kemanusiaannya. Silakan. Masih gagal itu, masih gagal. Silakan, Saudara Mi. Buka minyak tuh, silakan jangan ngambek. Terima kasih karena tadi saya berbicara itu sudah di mute, maka saya akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permintaan Bang Dina bahwa kamu harus bisa menjelaskan sisi keilahian Yesus itu seperti apa. Nah, saya akan mengutip dari Alkitab, tetapi jangan salah, saya juga akan masuk ke dalam Al-Quran ya. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 10, ketika dalam dakwahnya Yesus kepada murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi ada Elohim ataupun Allah Subhanahu wa taala yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, untuk membuktikan bahwasan Yesus itu memiliki sisi ilahi, Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam diri Yesus, yang berada dalam tubuh Yesus itu melakukan pekerjaannya. Pekerjaan apa yang dilakukan? Mengajarkan segala kebaikan terhadap seluruh umat manusia. Itu yang bisa buktikan. Oke, saya tanggapi. Iya, boleh. Iya. Jadi kalau berbicara Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada Yesus. Seluruh Bani Israel malah. Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah bersama dengan Bani Israel. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Allah mengatakan itu, aku bersatu bersama dengan kalian, kata Allah. Bersatu dengan Bani Israel. Nah, sekarang pada saat Yesus berkata begitu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dia sedang berbicara dalam keadaan manusia. Gagal lagi. Kan seperti Bang Suma berkata, aku bersama dengan Allah. Aku ada berada di dalam Allah. Allah berada dalam diri
diri manusia, diri hambanya, kemudian bukan berarti saya Allah. Saya berbicara dalam keadaan manusia, sisi keilahiannya hilang. Karena manusia yang berbicara dan mengaku dirinya Allah itu percuma, karena tetap aja dia manusia, gugur lagi bang. Yohanes 8 nomor 29. Aku senantiasa, dia Bapa senantiasa mempersamai aku, sebab dia Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan dia berdua. Seperti itu. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan pada dia. Jadi aku dan Bapa adalah dua. Gugur lagi di situ Bang Mei. Tak ada lagi. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel, inni ma'akum. Gugur lagi. Jadi tak ada alasan. Ayo, yang lain. Ada enggak sisi keilahian? Silakan. Buka mute-mu, Mei. Ya, jangan di-mute. Saya kan tidak menyerobot kalau dalam diskusi itu. Saya lanjutkan ya. Jadi saya akan menunjukkan ayat-ayat di sini kepada netizen yang ada di bawah, bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu ada terdiri Allah Subhanahu wa taala yang sedang diam di dalam diri Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaannya itu dalam konteks itu mengajarkan kebaikan terhadap manusia. Nah, saya mengutip salah satu kitab suci di dalam Kolose 1, yaitu Kolose 1 ayat 19. Di sini itu membuktikan bahwa di dalam tubuh Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan membacakan ayatnya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi berkenan diam di dalam dia ini siapa? Dia ini berbicara tentang tubuh Yesus. Allah ini berkenan diam di dalam siapa? Allah Subhanahu wa taala berkenan diam di dalam tubuh Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Nah, di sini saya sudah membuktikan bahwasan di dalam tubuh Yesus ada Allah. Oke. Saya tanggapi lagi. Al-Quran mengatakan dalam surah Qaf ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat nadinya, urat lehernya. Berarti Allah itu ada pada diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berarti kalah lagi, gugur lagi itu. Ketika Yesus mengatakan itu, gugur lagi dia. Ketika dia katakan bahwa Allah bersama dengan dirinya, Allah yang melakukan segala-galanya, gugur lagi tuh. Karena Allah menyatakan diri lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Lagi pula dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Gugur lagi, sudah tiga gugur. Mana? Coba, ada nggak unsur keilahian yang lain? Karena tiga ini sudah tak ada lagi. Silakan. Jadi Al-Quran, jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwasan Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada makhluknya itu sama seperti urat nadi. Nah, ayat itu seluruh ulama menafsirkan bahwasan ayat itu tidak berbicara tentang literal, tetapi ayat itu adalah majas. Kenapa mereka menafsirkan bahwasan ayat itu adalah majas? Karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala itu keberadaannya tidak diketahui. Jadi tidak mungkin Allah itu sangat dekat dengan makhluknya. Maka ayat ini ditafsirkan secara majas, bukan secara literal. Nah, tetapi di dalam Kolose 1 ayat 19 tadi itu tidak berbicara tentang majas, tetapi di sini berbicara tentang literal. Apa literal di sini yang dimaksud? Artinya kita membaca tidak menggunakan tafsiran. Lalu apa bunyinya? Bunyinya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang berada di dalam tubuh Yesus untuk melakukan karya keselamatan kepada manusia. Jadi Tuhan yang abstrak tadi itu diam di dalam tubuh yang kelihatan supaya apa? Supaya bisa melakukan pekerjaan, supaya menyelamatkan kepada umat manusia. Ini yang sudah saya buktikan
bahwasan di dalam diri Yesus ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan membuktikan bahwasan Allah Subhanahu wa taala dan Yesus adalah sosok yang sama. Saya akan mengutip daripada Alkitab dan juga Al-Qur'an. Sekarang kita akan mengambil dari Al-Quran dulu ataupun Alkitab. Ada suara ini, ada suara. Madam kayaknya, Maria Magdalena itu ada suara itu. Nah, sekarang saya akan membuktikan kepada Bang Juma dan teman-teman muslim di sini bahwasan Allah Subhanahu wa taala dan Yesus adalah sosok yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kajian saya menemukan Allah Subhanahu wa taala dan Yesus memiliki sifat dan sama, dan mereka memiliki eskatologi yang sama. Nah, eskatologi yang saya maksud di sini teman-teman pasti sudah paham apa definisi eskatologi. Eskatologi itu artinya sebuah peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, saya membacakan di dalam Markus 13:26 di sini berbunyi, ketika Yesus dalam pengajarannya itu dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dia berpesan kepada mereka, bunyinya bahwasan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Nah, kita literalkan saja di sini, tidak menggunakan majas. Pada waktu itu orang akan melihat Yesus datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus dikatakan pada hari penghakiman nanti dia akan datang dalam awan-awan yang tebal, dalam kemuliaannya. Bersama siapa dia datang dalam awan-awan yang tebal? Di dalam Matius 16:27 dalam pengajarannya kepada murid-muridnya dia menyampaikan, sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus mengatakan di hari penghakiman nanti dia akan turun dari surga di atas awan-awan yang tebal diiringi malaikat-malaikatnya itu untuk melakukan perhitungan segala perbuatan manusia. Nah, kita melihat di dalam Al-Quran, kira-kira Allah Subhanahu wa taala memiliki eskatologi yang sama atau tidak dengan Yesus? Saya mengatakan sama. Nah, ketika di zaman Muhammad Allah Subhanahu wa taala menyamakan dirinya dengan Yesus, itu dalam konteks apa dia menyamakan dirinya dengan Yesus? Ketika dia mengatakan kepada Muhammad di dalam Al-Baqarah ayat 210, dia menyamakan dengan Yesus dalam bentuk mengatakan, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan turun dalam awan-awan yang tebal diiringi malaikat-malaikatnya untuk melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Maka di sini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menyamakan diri dengan Yesus dengan mengatakan di hari penghakiman nanti Allah juga akan sama seperti Yesus, akan turun bersama malaikat-malaikatnya dalam awan yang tebal untuk melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Maka dalam kajian saya pastikan Allah dan Yesus adalah sosok yang sama, karena Allah tidak memiliki eskatologi yang sama dengan Tuhannya orang Hindu dan Buddha, tetapi hanya dengan Yesus sama. Saya pastikan Allah adalah Yesus. Udah Bang, udah. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala justru menghakimi Yesus, menghakimi Nabi Isa. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Allah berkata kepada Nabi Isa, apakah engkau yang menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah menyatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengajarkan kepada muridku Bani Israel, ini apa dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, pada saat Yesus berkata seperti yang Anda maksud itu jelas dia mengatakan sebagai anak manusia. Allah Subhanahu wa taala bukan manusia, bukan anak manusia. Gugur lagi. Udah 4 kali. Bahkan Yesus mengatakan, segala mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah kalian, mukjizat itu bersaksi. Fungsinya adalah untuk bersaksi bahwa aku adalah manusia utusan Tuhan. Yohanes 6 nomor 30, Yohanes 5 nomor 36. Gugur lagi. Gak ada sedikit pun sisi keilahiannya mana. Dia datang sebagai hakim, dia ngaku sebagai anak manusia, aku akan datang muncul di awan-awan bersama dengan malaikat dan sebagai anak manusia. Anak manusia lagi. Mana keilahiannya? Sementara ilahi itu bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan dia manusia dan anak manusia, cucu manusia. Gimana dong?
4 kali loh. Oke, Yang baik. kelima. Terima kasih. Nanti kalau Bang Zuma mau memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan, itu dikatakan silakan ya. Harus Oh ada ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih kepada Bang Juma, boleh nggak Iya. ini aku mau nunjukkan Silakan. Miriam ini memang bikin kacau lah Miriam ini. bukti kemanusiaan Yesus sebelum kau melanjutkan. Aku bantah dulu lah. Apa lagi ini? Oh, diam dulu nih ya. Yesus lahir seperti manusia lainnya. Yesus lahir dari seorang wanita. Galatia 4 ayat 4. Kenyataan ini dikuatkan oleh kisah-kisah kelahirannya dari seorang anak darah. Matius 1 ayat 18 Matius 1 ayat 18 sampai 2, Matius 11, Lukas 1 ayat 30 sampai 38, Lukas 2 1 20. Karena hal ini Yesus disebut anak Daud, anak Abraham, Matius 1 ayat 1, dan dikatakan bahwa ia menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, Roma 1 ayat 3. Karena alasan yang sama Lukas merunut asal usul Yesus sampai kepada Adam, Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Peristiwa ini merupakan penggenapan janji kepada Hawa, Kejadian 3 ayat 15, dan kepada Ahaz, Yesaya 7 sampai 14. Pada beberapa kesempatan Yesus disebut sebagai anak Yusuf, namun kita akan melihat bahwa setiap kali hal ini terjadi, orang yang melakukan itu bukanlah sahabat Yesus atau mereka kurang mengenal dia. Di Lukas 4 ayat 22, Yohanes 1 ayat 45, 642, bandingkan dengan Matius 13:55. Dah, jawab kau itu. Aku jawab punya Bang Juma dulu, Miriam, karena Ya, tapi ini di dalam Bible kau loh. iya, kalau aku jawab punya kamu nanti bias. Karena apa? Saya itu menginginkan diskusi yang kondusif, yang terarah, yang bisa dinikmati oleh netizen itu, supaya mereka itu tidak kehilangan arah. Aku dia bang, kau kan bilang kau ingin membuktikan keilahian Yesus. Iya, saya tahu. Cukup Bang Juma aja sudah bisa membantah, tidak perlu kamu ikut bantu kok. Udah, kau diam aja. Aku bisa mengalahkan kau. Kau tidak perlu berbicara dengan Bang Juma. Terlalu tinggi Bang Juma untuk kau. Kau cocoknya untuk aku aja. Iya, lanjut. Bullshit kau nggak ada ilmu. Kemis kau ke Al-Quran untuk apa? Al-Quran itu tidak pernah menyatakan Yesus Tuhan. Jadi kau nggak usah pakai Al-Quran, ngerti nggak kau? Biarkan dia diskusi dengan Bang Suma karena iya, tetapi saya bisa menunjukkan bahwa di dalam Bible dia juga mengatakan kemanusiaannya. Oke, lanjut. Sudah 4 kali ya. Bang Silakan yang kelima kali, mana gugur terus. Kebanyakan lagi dalil-dalil tadi hancur Mina. Baik, saya akan membuktikan bahwasan Yeshua Masih, yaitu orang Muslim menggadang-gadangkan sebagai Isa Al-Masih, itu di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasan Isa Al-Masih itu tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya pastikan bahwasan Isa Al-Masih tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia adalah Tuhan. Nah, di sini saya bacakan ayatnya supaya Miriam tahu. Nah, Miriam ini kan dia harus butuh pelajaran ini, belajar ini. Di dalam rasa. SMS lagi nanti kau. Iya. Oke. Di dalam hasil kajian saya 1 bulan terakhir ini, saya menemukan di dalam An-Nisa ayat 172, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada Muhammad melalui Jibril, pesan apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad melalui Jibril, bunyinya begini: Yesus Kristus sekali-sekali tidak enggan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini untuk membuktikan bahwasan Yesus adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya bisa membuktikan lagi ayat-ayat berikutnya bahwasan Yesus itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sumbernya dari Alkitab dan Al-Quran. Nah, kita bacakan lagi ya. Semoga Miriam ini bisa mendengarkannya. Nah, saya mengutip di dalam sebuah kisah, yaitu Rasul Lukas. Ketika di Pulau Patmos itu, Yesus datang berbicara kepada dia di dalam Wahyu 22 ayat 13. Apa kata Yesus kepada Lukas? Yesus itu menyampaikan sifatnya kepada Lukas, bahwasan sifatnya ini tidak dimiliki oleh Tuhannya agama-agama yang lain, seperti Tuhannya orang Hindu ataupun Buddha. Apa kata Yesus kepada Lukas di dalam Wahyu 22 ayat 13? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Yesus menegaskan kepada Lukas bahwasan dia adalah yang awal dan yang akhir. Nah, kita lihat di zaman Muhammad, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, apa yang dibicarakan Allah kepada Muhammad melalui Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia menyamakan diri dengan Yesus dengan mengatakan di dalam Al-Hadid ayat 3, Allah yang maha awal dan maha akhir, dan dia adalah yang zuhir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan dirinya dengan Yesus, mengatakan bahwasan dia adalah yang awal dan yang akhir, yang zuhir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyamakan dengan Tuhannya orang Hindu dan Buddha ataupun agama-agama yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya mau menyamakan dirinya dengan Yesus? Kenapa? Karena dia dan Yesus adalah satu. Silakan Bang Juma. Oke, baik ya, anggap saja ini lelucon ini ya. Iya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan diri, ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Gugur lagi. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Gugur lagi. Al-Maidah ayat 117. Gak ada mau kemana-mana lagi. Al-Hadid, huwal alwalu. Ketika dikatakan huwal awalu, di situ ada huruf alif, menandakan bahwa maha awal. Sedangkan yang ada di dalam Wahyu 1:18, Wahyu 1:8, akulah awal. Tuhan tidak berawal. Yesus mengaku akulah awal. Allah tidak berawal. Yesusnya awal. Berarti dia bukan Allah. Gugur lagi. Wal awwalu wal akhiru. Dikatakan wal akhiru, maha akhir. Artinya tidak punya akhir. Maha awal, akhirnya tidak berawal. Yesus, akulah awal, akulah akhir. Ya selesai dah. Kalau dia akhir, mampus. Kalau dia awal, berarti ada awalnya, baru diciptakan. Mampus dia. Terus kemudian az-zahir, al-batin. Az-zahir itu maksudnya bukan tubuhnya seperti manusia kemudian nampak. Az-zahir itu maksudnya bukti adanya alam semesta ini, bukti adanya aku. Alam semesta ini tak ada kalau tidak ada aku. Adanya aku buktinya ada alam. Kalau aku tidak menciptakan alam semesta, aku tetap ada. Tapi supaya kalian menyatakan bahwa aku itu adalah ada, zahir, maha zahir, maka kalian harus mengakui zahirnya aku nampak dari ciptaanku. Aku buktikan diriku ada kepada kalian dengan aku menciptakan alam jagat raya ini. Itulah diterangkan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Aku akan menyatakan tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku di seluruh penjuru alam semesta. Nah, itulah yang disebut az-zahir. Kalau batin, maha gaib, maha mengetahui yang gaib. Nah, sementara Yesus tidak bisa. Yesus itu hancur lebur dia, mati dia. Baca 1 Korintus 15 nomor 28. Dia akan menaklukkan dirinya. Setelah dia menaklukkannya, dia akan menaklukkan dirinya, menaklukkan dirinya sendiri. Hilang dia, ditaklukkan oleh kekuasaan Allah dan hanya tinggal Allah seorang diri. Al-batin tidak bisa. Yesus dikatakan al-batin tidak bisa. Kenapa? Dia pernah menjadi daging, menjadi bayi, minta nenek sama ibunya. Nggak bisa. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sementara Yesus tidak mengetahui kapan musim buah ara. Bahkan dia tahu berapa urat saraf yang ada di lehernya pun dia tak bisa. Gugur lagi. Sekarang yang keberapa ini? Yang kelima, yang keenam. Ayo, masih ada lagi enggak? Masih banyak Yesus ini kubur. Aku mengatakan Mimi mampus lo main chat. Dia nggak sabar. Hancur Yesus itu, hancur. Kebuat. Mampus lo Mimi main chat tuh. Yang keenam silakan. Ya, jadi teman-teman ya, saya itu orangnya yaitu pengen mencari tahu, dan saya itu selalu mengkaji Al-Quran dan Alkitab. Nah, apa yang saya paparkan tadi itu adalah hasil kajian saya teman-teman ya. Jadi saya itu menemukan sifat Allah dan memiliki. Ya. Sekarang saya akan lanjutkan dalam kajian saya. Memang saya itu luar biasa dalam kajian saya ya.
Iya. Miriam sakit. Allahu Akbar. Ya. Baik. Saya akan melanjutkan paparan saya sesuai dengan hasil kajian saya itu. Saya menemukan di dalam At-Taubah ayat Yang ketujuh nanti nih asyhadu nanti nih asyhadu. Aduh, nanti ikut ke Padance nanti. Oke, saya akan lanjutkan Bang Juma ya. Iya. Dalam kajian saya itu saya menemukan di dalam At-Taubah ayat 31. Di sini bunyi ayat itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi bahwasan harus menyembah kepada Isa dan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Semoga teman-teman di bawah itu dengarkan baik-baik hasil kajian saya. Nah, saya bacakan ayatnya, teman-teman dengar ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya kepada Muhammad melalui Jibril, bunyinya begini. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu rahib-rahib mereka, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi, sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, kita jadikan di sini literal aja, Yesus aja lah ya. Jadi Allah di sini menegur orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai Tuhan, dan mereka tidak menjadikan Tuhan selain Allah dan Yesus Kristus. Di sini ayatnya ini berbunyi ya. Dengar baik-baik, saya bacakan sekali lagi ya. Di sini ada titik, ada komanya ya. Mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang-orang Yahudi, alim-alim mereka, dan rahib-rahibnya, itu orang-orang Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah dan Isa. Ini dengar baik-baik ya teman-teman ya. Ini kajian saya ya. Allah ini menuduh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Isa. Makanya Allah di sini menegur mereka. Tidak boleh kamu menuhankan rahib-rahibmu selain kau menuhankan Isa dan Yesus. Selain engkau menuhankan Isa dan Allah. Nah, literalnya di sini artinya jangan engkau menuhankan rahib-rahibmu selain Yesus dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sudah membuktikan Allah itu menegur orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh menuhankan rahib-rahibmu selain Allah dan Yesus. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi ayat selanjutnya dikatakan yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya dinul Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Di ayat ini Allah mengatakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah itu tidak bisa dipersekutukan dengan apapun, termasuk kepada Nabi Isa maksudnya. Dan Allah mengatakan apa sebelumnya? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Makanya dikatakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka kemudian hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu Allah, bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Di ayat itu dikatakan mereka menjadikan orang Yahudi, rahib-rahib mereka, orang-orang alim di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka hanya diminta menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 22, Yesus mengatakan, aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Jadi tidak ada alasan kemudian Anda memaknai Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 bahwa di situ Nabi Isa juga Tuhan. Tidak. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak dikatakan tiada dua Tuhan selain mereka, enggak.
Bayangkan aja tuh, Al-Quran mengatakan 25 Nabi Isa alaihi salam kemudian mengatakan, yang kawin sama "Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan." Aku ini hanyalah hamba Allah, diberi kemudian kitab dan kemuliaan kenabian. Gugur lagi. Gak ada sisi keleannya Yesus juga gak ada. Babak belur di Al-Quran, babak belur di Bible, babak belur. Jadi gimana ceritanya? Gugur, sudah 6 kali gugur. Gak ada sisi keilahian terhadap diri Yesus, itu gak ada. Mau lari kemana? Susah. Oke. Ada lagi kah? Masih banyak. Datanya masih banyak, Bang, masih banyak. Ya, lanjut. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Lanjut ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya. Bang Andi, semoga dengar baik-baik ya. Ini kajian saya loh ini. Oke. Jadi saya itu ketika diskusi begini mengingatkan saya ketika Yesus dalam pengajarannya itu dia selalu menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Yohanes jangan tertawa lah Bang Zuma. Aduh. Iya. Kamu belajar kajianmu ini di mana lebih parah dari pendeta? Kajian dari mana ini? Belajar di Tepang Singkong. Belajar sama Pak Danci. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi teman-teman di bawah ya, saya itu mengkaji di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab-kitabnya teman-teman Muslim. Nah, di dalam Alkitab itu ya, Yesus itu dalam pengajarnya itu dia selalu menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini. Astagfirullahaladzim. Contoh begini Bang Juma. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan aku dan Allah itu adalah satu ya. Allah itu kan Bapa kan. Bapa itu kan merujuk kepada Allah itu sebenarnya. Nah, di situ kan kata Bapa, kita literalkan aja menjadi Allah aja lah. Yesus itu dalam pengajarannya itu dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu mengatakan di dalam Yohanes 10:30, aku dan Allah itu adalah satu. Artinya dia mau mengatakan pribadinya dengan pribadi Allah itu adalah satu. Nah, oke. Nah, lalu di dalam hadis ataupun Al-Quran contoh begini ya. Di dalam Al-Ma'arij 40 ya. Allah berkata kepada Muhammad ini begini, aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini dia bersumpah lagi dengan Tuhan yang berbeda. Nah, kalau dikatakan dia bersumpah lagi kepada Tuhan yang berbeda, artinya ada Tuhan selain Allah. Nah, lalu kita mengutip di dalam hadis ya. Nah, di dalam hadis Ahmad nomor 11, di sini Muhammad mengatakan bahwasan Allah itu bagian daripada yang 3. Nah, teman-teman coba mendengarkan bacaan saya ya. Nah, ini di dalam hadis Ahmad nomor 11 bunyinya begini, dengar teman-temannya. Telah menceritakan kepada kami Afan, dia berkata telah menceritakan kepada kami Amam, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sabit dari Anas bahwasan Abu Bakar telah bercerita kepadanya, dia Abu Bakar berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam gua. Dalam riwayat lain ia berkata, dan kami berada di dalam gua, dan seandainya salah seorang dari mereka melihat kedua kaki beliau, pasti mereka akan melihat kami dari bawah kedua kakinya. Maka beliau berkata, wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu terhadap 2 orang? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga dari keduanya? Maka di sini hadis ini mengatakan Muhammad itu menegaskan Allah Subhanahu wa taala itu yang ketiga dari yang keduanya. Maka saya memastikan yang ketiga dari kedua tadi dalam konsep Kristen itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala itu esa tetapi memiliki 3 pribadi, sama seperti di dalam Kristen bahwasan YHWH itu memiliki
keesahannya tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Yesus dan Rohnya. Sama ini. Udah Bang. Iya. Jadi semakin aneh aja saudara ini. Berbicara mengenai Allah bersumpah, fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Allah bersumpah mengatasnamakan Tuhan. Berarti mengatasnamakan dirinya, karena Tuhan itu cuma dirinya saja. Aku bersumpah atas nama Tuhan, bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat. Berarti bersumpah atas nama dirinya sendiri. Karena Tuhan langit dan bumi ya dirinya. Tak ada yang lain. Sedangkan kalau di dalam kitab saudara yang Anda ambil di dalam kitabnya orang Yahudi, Bilangan 14:16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa-bangsa itu masuk ke tempat negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka. Tuhan bersumpah mengatasnamakan manusia. 1 Samuel 3:14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dan korban 9. Tuhan bersumpah dengan keluarga Eli. Kalau Tuhan bersumpah kemudian itu mau bersumpah dengan apapun boleh, karena tak ada lagi yang tinggi di atasnya dia. Jadi sumpah bagi Allah tidak sama sumpah bagi manusia. Kalau sumpah bagi Allah itu untuk meneguhkan kekuasaannya, sedangkan sumpah bagi manusia itu adalah untuk meyakinkan kebenaran ucapannya. Seperti itu saudara. Hadits yang Anda bawa, apapun narasi yang ada di dalamnya yang Anda artikan Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Ahad itu satu, tunggal, tak berbilang, tak berbagi. Gugur lagi. Sedangkan Yesus itu tidak bisa kemudian punya unsur keilahian. Karena Yesus dengan Bang Zuma itu sama. Bedanya Bang Zuma gagah dikit. Dia cuma modal gondrong aja sedikit. Gitu. Gagal lagi, gugur. Kayak mana itu? Jadi kalau cuman begitu-gitu aja kurasa nggak cukup. Oke, Bang. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Sisi keilahiannya nggak ada. Udah, kita tutup aja, Bang Andi. Tutup Bang Juma ya? Mandan saya mana ada, nggak ada. Iyalah kalau memang tutup lah karena udah malam kan. Bang Janja juga pusing dengarnya. Iya. Waktu Yesus tidur itu ada keilahian nggak waktu dia tidur? Ada tidur? Ada. Jadi keilahian tidur. Ya sama seperti manusia ketika dia tidur kan roh tidak tidur. Iya tidak tidur tahu. Waktu Yesus tidak tahu pohon ara berbuah, keilahian bagaimana nasibnya? Ya manusia kan tidak tahu, manusia tidak tahu, tapi kan ilahi maha mengetahui. Kenapa ilahi? Kenapa keilahian? Allah itu tidak mengetahui. Kenapa keilahiannya nggak ngasih tahu? Nah contoh begini Bang Handi. Pusing-pusing loh. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak maha tahu juga Bang Handi. Mati meja. Ini ya saya bacakan di ayatnya. Allah juga tidak maha mengetahui di dalam Al-Quran. Ini saya bacakan Bang ya. Iya. Ini dia antar. Iya oke di sini ya. Nah, saya mengambil di dalam At-Taubah ayat 16. Saya akan sedikit logat-logat Arab ya. Jawab boleh? Boleh Bang, boleh Mbak. Ini kan kita baca yang tertulis ya Al-Quran ya. Allah tidak mengetahui, silakan. Iya. Di situ sebenarnya Allah sudah bertanya, am hasibatum, apakah kamu mengira, apakah kamu mengira
bahwa Allah itu tidak mengetahui. Dia yang ditanya, am hasibtum am tutsraku. Mereka yang ditanya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan membiarkan begitu saja? Kamu akan dibiarkan saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Itu pertanyaan. Apakah kamu mengira? Sama seperti ketika saya bertanya, apakah kamu mengira bahwa aku tidak mengetahui siapa yang kemudian mengambil barang ini? Padahal sebenarnya aku tahu. Yang ditanya itu kamu. Apakah kamu mengira? Bukan Allah tidak mau mengetahui. Justru di ayat itu dikatakan oleh Allah, wallahu khabirum bima ta'amalun. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berarti Allah tahu antara mana yang berjihad, mana yang tidak. Terjawab di situ, saudara. Gugur lagi. Gugur lagi Bang Andi. Masuk Bang Andi. Masuk Bang Andi, masuk. Mainkan. Waras masuk, mainkan. Bagaimana nasibnya Yohanes 5:30 nih? Yohanes 5:30, coba dibacakan dulu biar netizen tahu lah. Waduh, nggak hafal. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ada Bapak yang mengutus aku. Jadi di dalam diri Yesus ada Bapak, tapi Bapak tidak berkehendak. Ini kok bentrok gitu, gimana itu? Oke, baik. Ayah pakarnya datang. Allahu Baik, Akbar, ya. Masya Allah. Assalamualaikum Dinda Daman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Saudara Jackie, saudara Meme, Anda bisa puas sampai besok bertanya sama beliau. Silakan, saya mencatat. Daman. Iya. Oh, dia pakar. Di kalimat itu am hasibetum. Am itu dalam bahasa Arab dinamakan Bang Jeki istifkari. Pertanyaan dengan tujuan penegasan. Seperti kita ngomong sama temen nih. Apakah kamu mengira dengan kamu mencontek ini kamu udah benar? Apakah kamu mengira itu guru belum tahu apa yang kamu kerjakan? Itu namanya istifham ingkari. Makanya ada jawaban di terakhir, Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sama seperti kita menutup kalam dengan kata-kata, itu guru teliti banget ya apa yang kamu kerjain, seperti itu Bang Jeki. Masya Allah. Bang Daman, coba dengarkan baik-baik saya bacakan ya. Kalimat mengira ini merujuk di dalam kalimat membiarkan. Nah, dengar baik-baik saya bacakan ya, supaya Daman itu paham. Nah, sebenarnya dengan Bang Juma itu saya tidak mau memperdebatkan, tetapi karena guru saya Daman Al-Mantiki sudah masuk, maka beliau harus berhadapan dengan saya. Sekarang kamu dengar baik-baik Daman ya. Iya. Apakah kamu mengira, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kata orang lain. Allah Subhanahu wa taala itu menganggap bahwasan orang-orang itu dibiarkan, bukan yang lain-lain. Ini coba kamu dengar baik-baik ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu dibiarkan? Jadi kata mengira di sini itu adalah korelasinya dengan membiarkan. Jadi Allah ini berpikir, jadi orang-orang ini mengira Allah itu membiarkan mereka. Kenso, Bahar, syukran semuanya ya teman-teman. Lanjut. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi orang-orang musyrik di sini, orang-orang yang berjuang di jalan Allah di sini itu menganggap bahwasan Allah itu membiarkan mereka. Jadi konteks tentang Allah Maha Mengetahui ini ayat selanjutnya. Di sini ada komanya loh. Ini saya ulang sekali lagi, Daman, coba dengar ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Kata mengira di sini merujuk akan dibiarkan. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini mereka berpikir bahwasan Allah itu membiarkan mereka. Lalu ada ayat selanjutnya begini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Sedangkan ini setelah koma. Sedangkan Allah belum mengetahui. Sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Bang Jeki, di dalam bahasa Arab kan, kata apakah itu ada hal, ada ma, ada a, ada am. Kira-kira perbedaan keempat itu apa?
Nggak tahu saya, coba jelaskan. Makanya saya kasih tahu ini. Kalau dipakai kata am dipakai kata hal beda arti, dipakai kata ma beda arti, dipakai alif istifham beda arti, dipakai kata kam beda arti. Biar Bang Jeki tahu, inilah alasan kenapa Allah mengambil bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang dapat meluaskan segala maknanya. Kalau kita mau apakah, misalnya gini, seharusnya bunyi ayat, benar kata Bang Jeki itu, kalau bunyi ayat itu hal hasibetum, bukan am hasibetum, hal hasibetum atau ma hasibetum atau a hasibetum. Pertanyaan saya ke Bang Jeki, kenapa dia pakai am, Bang Jeki? Sekarang begini aja Bang Daman, coba kita tidak usah menggunakan terjemahan di sini. Bang Daman itu menerjemahkan secara literalnya yang benar-benar, baru kita akan bahas. Silakan. Ya, oke. Lengkap sama i'rabnya ya. Oke, sabar. Nah, ini apa enggak meledak nih kalau ini yang disuruh nih. Enggak, yang sesimpel itu aja enggak dipahami Gurunda, apalagi kita bahas lebih tinggi gitu kan. Oke, ini perhatiin ya Ki. Pertama am itu dinamakan sebagai istifham ingkari. Apa itu istifham ingkari? Adalah bentuk pertanyaan dengan tujuan penegasan. Sama seperti implementasi kita menyadari teman, apakah kamu mengira menyontek itu bagus? Apakah kita bertanya? Bukan, hanya untuk menegaskan dia. Hasibetum. Nah, itu hasibetum itu diambil daripada kata hasaba. Yakin mau dengar ini? Nanti enggak, maksudnya begini Daman, supaya teman-teman di bawah itu gampang untuk memahami, itu maksud saya. Terjemahan yang ada di sini kita abaikan, kamu menggunakan saja terjemahan sendiri. Nah, setelah kamu menerjemahkan, saya akan mempersoalkan tentang terjemahanmu. Bukan mempersoalkan tentang terjemahanmu, saya akan mempersoalkan tentang kalimat-kalimatnya. Oke. Am hasibetum, apakah kamu mengira kamu akan ditinggalkan? Walamma ya'lamu, di situ ada huruf ataf, di mana yang namanya ataf itu masuk kepada ma'tuf alif untuk pengulangan amil. Maka amil am diulang sesudah waw diulang am. Jadi makna yang timbul di situ, apakah kamu mengira kamu akan ditinggalkan, dan apakah kamu mengira Tuhan tidak tahu siapa yang berjihad di antara kamu? Makanya jawab daripada am, ada yang namanya jawab syarti. Apa jawab daripada am? Wallahu khabirun bima ta'malun. Itu pelajaran tingginya, itu di atas awan itu Bang Juma kalau kita ajarin. Biarin aja. Berarti terjemahan sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu ini salah? Bukan salah. Jadi ibaratnya gini, boleh kalau kamu mau buka di dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih jelas terjemahan, karena ibarat gini, yang harus kamu tahu terjemahan itu bukan Al-Qur'an. Terjemahan itu bukan Al-Quran, akan tetapi siratan makna Al-Quran itu tidak dapat mencakupi terjemahan, akan tetapi siratan makna Al-Quran dengan kita tahu kaedah-kaedah daripada Al-Quran. Jadi ibaratnya gini, kalau Jeki bilang ini Allah tidak tahu, lalu kenapa Allah di ujungnya mengatakan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan? Kira-kira kenapa? Iya, ayat ini memang benar dengar. Terjemahan ini di ujungnya. Udah ini 4 kali bolak-balik 5 kali ini ya kelar-kelar. Oke, kita ganti ke topik yang lain. Topik. Sekarang kamu lagi Mei. Yohanes 5:30 tadi ketinggalan loh. Yohanes 5:30. Jadi saya jawab Yohanes 5:30. Dong. Iya Bang Andi. Ya. Oke, dipertanyakan aja dulu supaya netizennya di bawah paham. Kan Yesus itu ilahi. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya gitu? Yesus sudah tua. Yesus itu adalah ilahi, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nah, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini dalam konteks apa? Dalam konteks kemahakuasaan atau dalam konteks apa? Hal apapun itu. Hah? Segala hal. Nanti kalau saya jelas sifatnya, Bang Handi masuk ke dalam wujud. Kan nanti ribut jadinya. Coba yang mau dipersoalkan di sini tentang sifat atau apanya? Izin masuk boleh nggak?
Jadi Bang Jeki, kalau aku kan lebih ke ini Bang Jeki. Matius 24:36 itu kayaknya seru kalau dibahas Bang Jeki. Matius berapa? Matius 24:36. Pertanyaan saya, di mana keilahian Yesus? Matius 24:36. Oke. Ditanya tentang keilahian Yesus itu bagi satu gampang kali, udah saya jelaskan tadi. Kamu belum masuk tadi. Oh iyalah, benar. Oke, saya bacakan ya. Matius 24:36 bunyinya begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke. Apa menjadi pertanyaannya? Pertanyaannya kenapa Yesus nggak tahu? Saat itu ada ilahinya nggak di Yesus? Oke, baik. Saya mengambil daripada mana tuh? Filipi ya. Coba dengar baik-baik ya. Filipi yang saya Matius. Kenapa ke Filipi? Iya, Alkitab itu memiliki runutan, jawabannya semua ada di dalam. Rumusannya itu karena dia waktu itu mengosongkan diri, itu jawabannya Enggak gini. Ini Bang Jeki, saya kan kadang agak pusing. Kan Matius ini saya tanya, Bang Jeki mau lari ke Filipi. Kalau saya mau lari ke Lukas, kira-kira saya salah nggak? Nggak salah. Nah, berarti pertanyaan saya, kenapa saya harus dengerin Bang Jeki ikut ke Filipi? Kenapa? Sama contohnya begini, ketika saya bertanya di Al-Maidah, kamu menjelaskan daripada surah Miriam atau An-Nur, itu kan sama itu. Enggak, tadi At-Taubah 16 saya jelasin dari At-Taubah 16, enggak kemana-mana. Wah, enggak ada umat muslim itu ketika ditanya di dalam Al-Bukhari. Ya biarin man nggak apa-apa daripada kestak. Silakan. Enggak ada. Siap. Itu enggak ada daman itu hanya sekedar lelucon aja itu. Atau lu pakai silakan. Nah, itu lelucon itu kalau ditanya dari Bukhari, dijawab dari Bukhari itu lelucon itu bagi saya. 24:36 silakan, gimana itu? Ya, baik. Jadi tujuan pertanyaan kamu di sini adalah ingin menegaskan bahwasan Yesus itu kalau memang dia ada ilahinya, kok dia tidak mengetahui tentang hari kiamat? Saya bacakan di dalam Filipi 2. Sabar Naman, ini gurumu lagi mengajarkan, santai aja. Nah, di dalam Filipi 2, saya mengutip daripada ayat 5 sampai sekian ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Di sini ada kalimat mengosongkan diri. Oke, udah dijawab. Nah, mengosongkan diri di sini dalam tafsiran seluruh para teolog Kristen, mengosongkan diri di sini maknanya adalah dia tidak menggunakan kemahakuasaannya ketika dia menjadi manusia. Keilahiannya keluar, kekosongan keilahian itu. Berarti dalam lahirnya keluar Tuhan Maha Kuasa. Contoh seperti kamu itu kan bisa bermain bola, tetapi ada waktunya, ada saatnya kamu bisa menunjukkan ilmu kepada orang, tetapi ada saatnya kamu tidak mau menunjukkan. Artinya itu bagian daripada hak prerogatif dirimu. Oh, berarti dia saat itu kuasa tapi tidak kuasa. Dia berkuasa, dia maha kuasa, tetapi dia tidak mau menunjukkan kepada orang tentang kemahakuasaannya. Oke, dia tidak mau menunjukkan, itu tahu dari mana? Lo misteri, Tuhan misteri. Oh, berarti Bang Jeki ini bisa baca pikiran Yesus? Bukan gitu, Jadi kalau itu dalam hal ini, saya lagi ngomong bentar. Dalam hal ini data yang dimasuk itu Yesus berbohong. Gitu ya. Nah, ini saya ambil jujur. Oh, berarti dia bohong ya, Bang Jeki ya. Jadi bohong dia. Nah, ini saya bacakan ya. Ini saya bacakan. Saya bacakan di dalam Alkitab dari kitab Matius ya. Yesus berkata begini, jika seluruh perkataan Tuhan itu ditulis, maka dunia pun tidak akan bisa menampungnya. Artinya seluruh perkataan Tuhan itu masih bagian daripada misteri. Nah, misteri salah satunya tadi ketika dipertanyakan tentang hari kiamat, walaupun dia tahu, tetapi ini dijadikan sebagai misteri. Nah, ini jawabannya. Berarti muridnya kena tipu.
Aduh, Daman, saya sudah katakan tadi. Berarti kan dia mengatakan sesuatu yang seluruh perkataan Tuhan, seluruh misteri Tuhan, kalau diungkapkan semua, kalau ditulis menjadi buku, maka dunia pun tidak akan bisa menampung. Maka salah satu misterinya tadi, ketika dipertanyakan tentang hari kiamat, itu masih bagian daripada misterinya. Itu jawabannya. Udah, kau coba berputar lagi, itu udah selesai, Pak. Enggak. Saya cuma tanya gini, saya tahu siapa yang nyolong motor Bang Juma, misalnya, ya kan? Nah, pas ditanya, Man, siapa yang colong motor Bang Juma? Saya tidak tahu. Saya menipu apa gimana nih? Loh, Tuhan itu kalau bermisteri tidak bisa dikatakan Tuhan menipu. Ya udah, kalau Tuhan bermisteri, kenapa kamu bisa nebak? No, Tuhanmu misteri nggak saya tanya? Ya misteri. Enggak, maksudnya misteri itu menipu nggak? Tadi katanya Tuhan misteri. Udah. Lalu Jeki bisa menebak Yesus nggak mau ngomong dari mana? Katanya misteri. Ya dari perkataan tadi, seluruh perkataanku kalau ditulis maka seluruh isi bumi tidak akan bisa menampungnya. Artinya ada perkataan yang menjadi misteri. Ya udah, dalam konsekuensi tersebut ilahinya nggak ada kan? Ilahinya ada, Pak. Aduh, tapi ilahinya membohongi ininya, muridnya. Ilahinya Yesus itu tahu hari kiamat, tapi mulutnya mengatakan tidak tahu hari kiamat. Tafsirkan aja sendiri kan gitu, Man. Benar nggak? Kok jadi gitu tafsirnya? Benar nggak, Man? Benar. Katanya misteri, tapi bisa ditebak. Ya udah, sekarang giliran Meme lagi yang nanya apa? Aku kalau nanya sama Daman ini takutnya dia nggak bisa menjawab ini. Nah, aku nanya lah sama kamu Daman ya. Ini agak sedikit mendalam. Semoga teman-teman di bawah itu bisa menyimak dengan baik ya. Aku mau bertanya begini. Jibril itu menyampaikan kepada Muhammad itu menggunakan bahasa kaumnya. Artinya dia menggunakan bahasa Arab untuk berbicara dengan Muhammad. Nah, pertanyaan saya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Jibril itu, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan bahasa apa sehingga Jibril itu bisa mengetahui? Silakan. Oke. Sekarang ada yang namanya wajib akli. Apa wajib akli? Apa yang terjadi pada makhluk tidak boleh terjadi pada Tuhan. Sama seperti makhluk dalam menyampaikan informasi, Bang Jeki. Saya dengan Bang Handi atau saya dengan Anda adalah sama-sama makhluk, maka wajibnya ada media, wajibnya ada bahasa, wajibnya ada awal pada bahasa, wajibnya ada akhir pada bahasa, dan wajibnya ada kesimpulan daripada informasi yang disampaikan. Itu makhluk. Maka apa yang terjadi pada makhluk tidak boleh terjadi pada Tuhan. Maka pembicaraan antara Allah ataupun bagaimana Allah memekanisme firman-Nya terhadap Jibril, yaitu bila kaifiyatin. Apa bila kaifiyatin? Kun fayakun, Jibril paham di mana nabinya, dalam bahasa apa, dalam waktu yang mana, dalam rentang waktu yang mana firman itu disampaikan. Jadi perbedaan antara Tuhan dengan makhluk, kalau kita butuh mulut, butuh kuping, dengar, deskripsi, ambil kesimpulan. Kalau Allah kun fayakun, Jibril langsung paham, tahu nabinya, kemana sampainya, dalam bahasa apa. Gitu, Bang. Oh, jadi Jibril tidak perlu mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia langsung mengetahui. Bang Jeki, benar. Berarti Al-Qur'an itu tidak bisa dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala dong. Kenapa bukan firman Allah taala? Kenapa alasannya? Karena Allah itu tidak mengeluarkan suaranya yang didengar oleh Jibril. Berarti Al-Qur'an itu tidak bisa dikatakan firman Allah, tetapi lebih tepatnya dikatakan ilham Allah. Oke, apa? Malaikat itu makhluk ghairal ikhtiar, beda dengan kita. Kalau kita adalah makhluk ikhtiar. Apa itu makhluk ikhtiar? Boleh memilih ya ataupun tidak. Kalau kita boleh memilih menyampaikan ataupun tidak. Tapi yang namanya malaikat ghaira ikhtiar. Di mana ghaira ikhtiar itu? Kalau Allah udah bilang sampaikan, maka tersampaikan. Jadi apapun maksud Allah wajib dia sampaikan. Dalam artian malaikat itu tidak punya pilihan untuk tidak menyampaikan. Jadi apapun isi maksud daripada firman Tuhan telah disampaikan kepada segala nabi gitu. Maka saya katakan tadi Daman, Al-Quran tidak tepat dikatakan firman Allah tetapi ilham. Bentar. Contoh gini, ketika disampaikan kepada Nabi Musa, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, sama. Oke. Disampaikan kepada Yesus, hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Bapa, benar, satu Tuhan. Sampaikan kepada Nabi Muhammad, ilahukum ilahu wahid, satu Tuhan. Menunjukkan apa? Segala para rasul dengan penyampaian yang satu, dengan sistemasi yang satu, dengan visioner yang satu, dengan bilisanil Jibril, semua paham bahwa Tuhan itu satu.
satu. Akan tetapi apa? Akan adanya manusia. Dalam Galatia 1:8 mengatakan apa? Sekalipun ada malaikat dari surga yang diutus oleh Bapa menyampaikan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Karena hawa nafsu manusia yang ingin menuhankan, maka kemudian apa? Merusak segala ajaran para rasul. Gitu Bang Jeki. Galatia 1 ayat 13 itu Rasul Paulus itu menyinggung terhadap Nabi Muhammad dan Jibril. Galatia 1:8. Iya, Galatia 1 ayat 8 itu coba kamu dengar baik-baik damannya. Di situ adalah salah satu bentuk antisipasi daripada Rasul Yohanes. Dia mengetahui bahwasan suatu saat nanti ada ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran mereka. Maka dia berkata begini, jikalau ada seseorang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, sekalipun dia itu malaikat, maka terkutuklah dia. Nah, Rasul Paulus ini mengantisipasi bahwa ada suatu saat ada orang dengan pengajaran-pengajaran penyimpangan tentang Injil. Nah, sekarang kita lihat, dengar dulu, sabar dulu. Itu boleh Maka kayak sekarang gitu, kita lihat ya. Boleh kayak gitu kalau bunyi ayatnya, andaikan ada yang menyampaikan Injil, sekalipun mengaku malaikat, sekalipun mengaku malaikat. Tapi coba baca ayat itu, sekalipun malaikat dari sorga. Malaikat dari sorga itu konsekuensinya diutus oleh Bapa. Malaikat dari sorga sudah pasti utusan Bapa. Menunjukkan apa? Ini bunyi ayat dengan yang Bang Jeki jabarin ini jauh berbeda. Kecuali bunyi ayatnya mengaku sebagai malaikat, maka boleh kita bilang Jibril dibantah oleh Paulus karena dia mengaku malaikat. Nabi Muhammad dibantah oleh Paulus karena mengaku nabi. Ini bukan soal pengakuan, malaikat dari sorga langsung dibantah. Ini bunyi diksinya ke arah keegoisan, ingin menjabarkan siapa Yesus. Itu Bang Jeki. Oke, saya ulang sekali lagi, coba kamu dengar baik-baik. Harapan saya jangan memotong dulu supaya Adaman Al-Mantiki tahu tentang penjelasan saya dan juga teman-teman di bawah itu memahami dengan baik ya. Saya bacakan saja ayatnya di sini, teman-teman dengarkan baik-baik dalam pewartaan Injil hari ini, yaitu seorang Dr. Jeki sedang mewartakan Injil kebenaran kepada teman-temanku yang ada di atas komal maupun di bawah. Galatia 1 ayat 8 sampai sekian. Orang yang memberitakan kabar baik yang lain daripada kabar baik yang telah kami beritakan, saya menggunakan literal aja lah ya, menggunakan kata Injil aja lah, karena di sini Injil. Orang yang memberitakan Injil yang lain daripada Injil yang telah kami beritakan, bukan ini salahnya, bentar saya ambil dulu ayatnya, bentar dulu. Galatia 1 nih. Oh, ini dia. Tetapi sekalipun kami ataupun seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, Rasul Paulus ini mengantisipasi bahwasan akan ada orang yang mengajarkan tentang penyimpangan-penyimpangan, yaitu sekalipun dia malaikat, kalau dia mengajarkan menyimpang daripada ajaran para rasul, maka terkutuklah dia. Nah, sekarang kita masuk di zaman Muhammad. Muhammad itu dia mendengarkan kabar baik itu dari siapa? Dari malaikat. Nah, malaikat ini memberitakan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para rasul yang ada di dalam Alkitab atau tidak? Enggak. Apa kata Jibril kepada Muhammad? Sesungguhnya yang disalibkan itu bukanlah Isa Al-Masih, tetapi hanya diserupakan. Di dalam Injil, di dalam pemberitaan para rasul, Yesus disalib. Berarti di sini penyimpangan di sini yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Maka di dalam Galatia 1 ayat 8 di sini, siapa yang menjadi terkutuk? Terkutuk adalah malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Maka terkutuk saya mau tanya dong. Ya, udah paham. Saya mau tanya dong, perbedaan mengaku malaikat dengan malaikat dari surga itu beda di mana? Di sini tidak ada mengaku, tetapi antisipasi.
Nah, bagi Bang Jeki itu Jibril, bagi agama Bang Jeki itu Jibril dalam literasi Islam mengaku malaikat dari surga atau benar malaikat? Iya, Jibril mengaku malaikat kepada Muhammad. Oke, coba baca ayat itu apa? Mengaku malaikat atau malaikat dari surga? Ini kan bentuk antisipasi, bukan mengaku. Ya, itu versi terjemahan antum. Tapi ayat yang tertulis bukan mengaku malaikat, tapi malaikat dari surga. Di sini bukan mengaku malaikat, tetapi salah satu bentuk antisipasi bahwasan kemudian hari kalau ada orang antisipasinya paham. Pertanyaan saya, bagi Bang Jeki itu Jibril mengaku malaikat atau benar malaikat? Di ayat yang mana? Di dalam Al-Quran atau Alkitab? Iya, Jibril di dalam Al-Quran itu mengaku malaikat atau malaikat dari surga? Dia mengaku malaikat kepada Muhammad. Mengaku malaikat. Coba dibaca Galatia 1:8. Bunyi diksinya mengaku malaikat atau malaikat dari surga. Oke, baik. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan, malaikat dari surga ya. Nah, berarti Jibril malaikat dari surga. Dengar dulu. Coba. Tetapi sekalipun kami, ini salah satu bentuk antisipasi di sini. Jadi kamu harus bisa membedakan antisipasi dengan pengakuan. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Antisipasi ini, Paulus mengantisipasi bahwasan ada di kemudian hari ada penyelewengan pengajaran tentang pemberitaan Injil. Maka kata Paulus, jangankan seorang manusia, sekalipun dia malaikat yang berasal dari surga, sekalipun dia mengaku sebagai malaikat yang berasal dari surga, kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami memberitakan kepadamu, maka terkutuklah dia, sekalipun dia mengaku sebagai malaikat dari surga. Jibril mengaku malaikat dari surga kepada orang Islam. Coba dibaca Galatia 8. Menurut Galatia 1:8, malaikat dari surga Jibril kah? Atau Jibril orang yang mengaku sebagai malaikat? Coba disesuaikan dengan Galatia 1:8 coba. Iya, hanya perbedaan di sini adalah malaikat dari surga. Kalau Jibril tidak. Bagi Bang Jeki, Jibril malaikat dari surga bukan? Jibril bukan malaikat dari surga, tetapi dia malaikat. Oke, bunyi Galatia 1:8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, berarti Jibril bukan dari surga, tetapi dia malaikat. Oh, berarti Jibrilnya orang Islam malaikat. Jibrilnya orang Islam itu adalah malaikat. Berarti Anda mengakui Jibril sebagai malaikat? Ya, malaikat. Tetapi malaikat menyamar. Malaikat menyamar memberitakan Injil yang berbeda di sini. Dari mana? Itu datanya dari mana? Itu datanya dari mana? Di sini dia memberitakan Injil yang berbeda di sini kok. Udah, berarti Jibril dalam keimanan Kristen merupakan malaikat dari surga. Iya. Malaikat dari surga yang telah memberitakan berita palsu terhadap Nabi Muhammad. Oh, berarti menurut Bang Jeki berarti Jibril diakui sebagai malaikat dalam kekristenan? Iya, malaikat, tetapi malaikat memberitakan berita palsu. Oh, berarti yang menyesatkan Jibril siapa? Yang menyesatkan Jibril kamu tahu sendiri, yang mengutus Jibril siapa? Ya udah, kan tadi Bapak dari surga, malaikat dari surga katanya. Bukan. Malaikat dari surga siapa? Yang mengutuskan malaikat dari surga siapa? Yang mengutus malaikat dari surga di dalam ajaran Islam bukan Tuhannya orang Kristen. Ya udah. Oh, berarti Tuhan ada dua nih. Ada yang satu mengutus malaikat versi Kristen, ada satu yang mengutus malaikat versi Islam. Gitu. Ada Tuhan yang benar-benar Tuhan dan ada malaikat yang benar-benar jujur. Dan ada yang Tuhan bukan Tuhan dan ada malaikat yang tidak jujur yang menyimpang. Ya. Kita anggap Bapak dari surga itu Tuhan. Kira-kira yang mengutus malaikat dari surga yaitu Jibril siapa? Di sini tidak dikatakan diutus dari surga, tetapi turun dari surga. Malaikat dari surga, bukan malaikat dari neraka ya. Bunyi ayatnya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga. Dari surga nih, bukan dari neraka. Nih. Dari surga, yang mengutus siapa kira-kira? Di sini dikatakan malaikat dari surga, bukan diutus dari surga, Daman. Ya udah, malaikat dari surga ketentuannya. Berarti malaikat dari surga menyampaikan yang baik apa menyampaikan yang buruk? Malaikat dari surga ada dua macam. Ada malaikat penjahat dan ada malaikat baik. Berarti malaikat penjahat datang dari surga juga? Iya, benar. Oh, berarti surga juga untuk orang-orang jahat?
Lucifer itu hakikatnya adalah malaikat pembangkang terhadap Tuhan yang diam di atas surga dan membangkang terhadap Tuhan, maka dia disebut sebagai Lucifer. Dia malaikat jahat. Maka saya itu memprediksikan yang datang kepada Muhammad itu yang mengaku sebagai Jibril itu adalah malaikat jahat yang dari surga. Dalam kitab Bang Jeki, kira-kira kapan Lucifer menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus? Kapan? Lucifer itu datang ke dunia itu merayu manusia untuk bersekutu dengan dia, memberitakan palsu. Ya udah, mana contoh di dalam Bible Lucifer memberitakan yang palsu? Mana contoh? Aduh, oke lah. Saya bacakan. Lucifer itu dia juga itu merayu manusia untuk memberitakan berita palsu dia itu. Ya. Lucifer itu ini loh. Ini saya bacakan ya. Iblis ular ini adalah Lucifer ini, dengar ini. Di Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Lalu di dalam Kejadian berapa? Kejadian 2. Di dalam Kejadian 2 ini, iblis itu kan mencoba memberitakan berita palsu terhadap Hawa. Apa berita palsu yang disampaikan kepada Hawa? Tuhan itu melarang Hawa, melarang Adam untuk tidak boleh memakan buah, tetapi dia mengatakan Tuhan itu memperbolehkan mereka untuk memakan buah itu. Artinya dia memberitakan berita palsu. Iblis di sini adalah malaikat dari surga, malaikat yang dicampakkan dari surga. Oke, mana iblis palsu? Mana di situ Lucifernya membantah penyaliban mana? Lucifer membantah penyaliban ya, Lucifer yang sudah turun kepada Muhammad itu, malaikat itu. Kalau seandainya itu misi dia untuk membantah penyaliban, kenapa di era Nabi Muhammad saja? Kenapa nggak dari awal? Loh, era Nabi Muhammad kan era terakhir yang sudah diantisipasi sama Rasul Paulus tadi. Ya udah, Lucifer itu kan memantau dia ya sampai ke era penyaliban. Kenapa di dalam kitab Anda tidak ada sifat daripada Lucifer itu membantah penyaliban setelah itu? Lucifer itu di zaman penyaliban itu dia tidak mau membangkang, tetapi dari dia mana Anda tahu Lucifer tidak mau membangkang? Sejak kapan Anda jadi Lucifer? Lucifer itu merayu orang setelah pengajaran-pengajaran itu disebarluaskan ke seluruh dunia, maka dia merasa terancam. Maka dia datang kepada Nabi, seorang Nabi. Bang Jeki, penjelasan Bang Jeki sama saja seperti saya bilang. Bang Jeki itu sekarang lagi pakai kolor warna hijau. Sejak kapan saya tahu? Saya bukan Bang Jeki. Pertanyaan saya, sejak kapan Bang Jeki tahu Bang Jeki bukan Lucifer? Atau jangan-jangan Bang Jeki Lucifernya nih? Loh, ini membuktikan antisipasi dari Rasul Paulus toh, bahwasan ada malaikat pembangkang, malaikat penipu yang akan memberitakan berita palsu. Nah, Ya siapa udah, dia? Ada yang Lucifer. Bang Jeki bilang malaikat palsu itu akan memberitahukan tentang pembantahan terhadap penyaliban. Mana ayatnya di dalam Bible? Mana? Iya, di dalam Bible nggak ada, tetapi zaman setelah Bible. Dari mana Bang Jeki tahu itu misi Lucifer? Dari mana? Sejak kapan Bang Jeki jadi Lucifer? Sama seperti saya bilang, Bang Jeki dia hari ini lagi pakai kolor hijau. Dari mana saya tahu? Saya bukan Bang Jeki. Sekarang yang jadi Lucifernya Bang Jeki apa Lucifer itu sendiri? Jibril itu malaikat nggak, aku nanya? Malaikat. Malaikat. Nah, di dalam Alkitab itu malaikat itu ada dua, ada malaikat jahat dan malaikat baik. Malaikat jahat itu berasal dari surga dan malaikat baik juga dari surga. Malaikat jahat itu disebut dengan Lucifer. Nah, malaikat jahat ini memberitakan berita palsu yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan Tuhan. Maka saya itu mengasumsikan bahwasan Rasul Paulus itu mengantisipasi ada benarnya. Bahwasan dalam asumsi saya itu di zaman Muhammad itu ada malaikat jahat yang turun kepada Muhammad yang memberitakan berita palsu. Dia membangkang tentang penyaliban yang tidak sesuai dengan peristiwa yang diajarkan oleh para rasul. Berarti Mazmur 91 ayat 8 itu boleh kita bilang kata-kata Lucifer? Yang di mana? Kamu ngarang sana sini aja kamu. Coba baca dulu Mazmur 91 ayat 8. Apakah boleh kita bilang itu perkataan dari Lucifer? Mazmur 91 ayat 8. Mazmur 91 ayat 8 ya. Oke, kita buka. Kita harus membuktikan benar-benar supaya netizen di bawah itu terpuaskan. Iya, Bang Jeki, mantap. Ayat 8 ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Oke, pertanyaannya di dalam peristiwa penyaliban Yesus ditonton apa menonton? Ini ayat berbicara tentang apa dulu? Kata menonton ini maknanya luas, tertuju kepada siapa dulu? Oke, coba baca dari ayat 1 deh, kita putuskan deh. Oke, berarti menurut kamu ayat ini merujuk kepada nubuatan tentang penyaliban Yesus akan ditonton ketika dia disalib. Oke, saya ikutin apa yang kamu mau. Saya ini cerdas loh, Daman, bukan sembarangan loh. Iya benar. Mazmur 91 ayat 1. Iya, ini saya bukan sembarangan loh. Saya ini cerdas loh. Dengan Kristen yang lain bisa lah kamu main-main sama saya, jangan loh. Ya udah, nanti kan gak enak nih comot-comot ayat, langsung ayat 8, ayat 1 boleh. Oke, kita baca dari 1 ya sampai 8 ya. Coba teman-teman. Ini perikopnya apa boleh? Silakan dibaca. Dalam lindungan Allah. Oke, Yesus dilindungi ataupun tidak? Iya, nanti kita bacakan dulu perikopnya, baru kamu boleh mengkorelasikan dengan penyaliban Yesus. Boleh kok, saya tidak melarang. Setiap orang itu berhak untuk menyimpulkan, berhak. Saya lanjutkannya. Mazmur 91 bunyi ayatnya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Termasuk Yesus nggak itu? Nah, ini kita bahas ayat 1 dulu. Termasuk Yesus nggak itu? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, termasuk kata orang Yesus di sini yang kamu pertanyakan di ayat 1 ini apa? Termasuk Yesus nggak itu? Termasuk Yesus ini berbicara tentang orangnya, kalimatnya ini. Ya udah, Yesus kan orang juga, 100% manusia. Itu termasuk Yesus nggak? Ya kalau manusianya iya. Oke, berarti termasuk Yesus ya. Oke. Manusianya. Oke, ayat 2. Oke. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Oke, termasuk Yesus apa enggak itu? Oke, tubuh Yesus. Oke, saya percaya tubuh Yesus. Oke, saya lanjutkan. Oke, tubuh Yesus. Oke. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Oke, termasuk Yesus apa enggak? Oke, tubuhnya Yesus. Oke, kenapa dia nggak terlepas dari jerat tentara Romawi? Ya, tubuhnya. Oke, tubuhnya. Ya udah, kan ini Yesus ya, termasuk Yesus. Jerat tentara Romawi kenapa nggak terlepas? Katanya sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkapan burung. Kenapa jeratan tangkapan orang Romawi ataupun di atas musyawarah Yahudi di istana yang bernama Kayafas untuk melakukan tipu daya untuk pembunuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 4, kenapa tidak terlepas, Jeki? Oke. Berarti yang kamu maksud di sini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat dan penangkapan burung. Artinya, yang kamu maksud kenapa Yesus ditangkap oleh Romawi, kenapa Tuhan tidak melepaskannya? Ini yang kamu maksud? Pintar kau. Saya ini ahlinya, jadi sabar, slow. Berhadapan dengan seorang dokter Jeki itu bukan hal yang gampang. Oke, siap. Gurunda kalau mau masuk lanjut ya. Mana Gurunda? Gurunda ini kayaknya masih ini nih, masih mantau. Atau Bang Andi mau lanjut boleh? Terusin aja, aku nyimak kok. Oke, siap Bang Andi. Saya bacakan ya. Kita ngambil dari Matius 26 nih. Sampai ke Matius lagi, itu aja belum selesai. Iya, saya jawab ya. Kan kamu bertanya begini, klaim daripada Tuhannya orang Kristen di dalam perjanjian lama, bahwasan ketika manusia itu terikat apa, dia itu bisa melepaskannya, bisa membebaskannya. Lalu pertanyaanmu, kenapa Yesus itu mau ditangkap oleh orang Romawi kok tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan? Ini yang kamu pertanyakan kan? Nah, Yesus itu ketika dalam keadaan disalib itu, apa kata Yesus kepada orang-orang yang menangkap dia dan menyalibkan dia? Di dalam Matius 26:53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih daripada 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Dia bisa. Tuhan bisa mengutus para malaikatnya untuk membebaskan dia. Ini di sini Yesus berkata, kamu pikir gak bisa ya? Berarti Yesus nggak dilindungi nih, simpulannya. Di sini itu Yesus berkata, kamu pikir saya tidak bisa meminta kepada Bapakku untuk mengutus malaikatnya itu untuk menolong saya? Kamu pikir nggak bisa ya? Kata Yesus, bisa. Enggak lah, ayat tersebut dah. Oke, berarti Yesus bisa tapi nggak mau. Oke, Mazmur 91 ayat 4.
Aku udah ini loh apa Daman udah tengah malam kali nih nanti. Ya udah, yang terakhir Mazmur 91 ayat 8. Nah, berarti ini nubuatan termasuk Yesus ya, tubuhnya ya. Tidak ada nubuatan untuk Yesus di ayat ini. Berarti Yesus nggak dilindungi. Karena kriteria di dalam ayat ini tidak berbicara yang tertuju kepada peristiwa Yesus. Maka berarti Yesus nggak dilindungi. Tidak masuk di sini. Berarti Yesus hamba yang tidak dilindungi Tuhan. Yesus hamba yang tidak dilindungi oleh Tuhan. Yesus itu kan ketika mau ditangkap dalam konsep penyaliban itu kan sudah bagian daripada rancangan Tuhan. Ya udah, oke, saya terima. Tapi sesuai Mazmur 91 kan kamu bilang Lucifer akan membantah penyaliban Yesus. Oke. Ayat Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kira-kira Yesus menonton apa ditonton? Enggak, maksudnya Mazmur tadi itu terkorelasi dengan Yesus itu apa loh? Saya bingung loh. Yesus hamba yang dilindungi Tuhan bukan? Iya. Oke, berarti Mazmur 91 Yesus dilindungi Tuhan atau tidak? Iya. Oke, Mazmur 91 ayat 8 termasuk Yesus atau bukan? Nah, Mazmur 91 ayat Mazmur berapa tadi? 91 ayat 8. Ayat 8 itu kita lihat kriterianya dulu, itu tertuju kepada siapa? Berarti Mazmur 91 sampai ayat 7 masuk Yesus, sampai ayat 8 udah nggak Yesus lagi gitu. Ya, kriteria. Oke, kira-kira Mazmur 91 ayat 8 kan ada engkau, hanya engkau itu siapa? Engkau ini merujuk kepada general. Oh, general termasuk Yesus bukan? General itu ya global. Oke, global. Bang Jeki ada, aku ada, Bang Andi ada, Bang Juma ada. Yesus masuk nggak? Masuk. Masuk. Berarti dalam peristiwa penyaliban berarti termasuk engkau. Siapa engkau? Yesus. Berarti Yesus hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat terhadap orang-orang fasik. Berarti Yesus nonton dalam penyaliban. Yesus nonton dalam penyaliban? Maksudnya gimana? Tadi engkau katanya masuk Yesus. Maksudnya Yesus di situ menjadi penonton tuh maksudnya nggak ngerti aku. Ya udah, Yesus menonton bahwa orang fasik sedang dibalaskan. Yesus menonton orang fasik yang dibalaskan. Aku nggak ngerti lah pertanyaannya, Daman. Udah. Oke, tetaplah imani seperti biasa, Jeki. Capek juga, Jeki. Bang Andi silakan lanjutkan lah, Bang Andi. Ini sini udah pagi nih, soalnya di sini udah jam 2 lewat nih, 2 lewat dikit. Bang Daman. Aku izin turun lah, udah tengah malam ini ya. Iya, siap Bang Jeki, siap. Mazmur 91 banyak-banyak baca ya. Pak Dance semuanya ya. Ya, Mazmur 91 banyak-banyak dibaca ya, sampai ayat 11 itu dibaca semua ya. Yo. Nah. Izin ya. Ya, makasih banyak semuanya. Bang Juma kemana ya? Bang Juma? Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wal faidin, Ustadz. Iya, Pak Danca. Waalaikumsalam. Ya lanjut. Handi Silebet, lanjut. Udah kelar ya. Mazmur 91 ayat 8. Ya, kalau dia bilang itu Lucifer, ya udah berarti Mazmur 91 firman dari Lucifer. Karena nubuatannya Yesus menonton doang. Karena arti engkau itu general termasuk Yesus katanya. Ya udah, berarti Yesus menonton pembalasan terhadap orang fasik. Mana buktinya? Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukarannya, orang fasik menggantikan. Yesus bukan orang fasik. Nah, siapa orang fasik? Yaitu iblis. Bagaimana kenapa iblis menjadi orang fasik? Dia yang membantah firman Tuhan. Lalu apa tugasnya iblis? Merasuki Yudas. Setelah terasuki Yudas, apa yang terjadi? Pembunuhan Yesus. Matius 26 ayat 4. Pada saat itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi di istana yang bernama Kayafas untuk melakukan tipu daya. Berarti Kristen hari ini sedang kena tipu daya orang Yahudi. Kata Allah kepada Yesus, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Ya, aku pamit juga ya. Istirahat dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu aja teman-teman. Coba deh yang Kristen tuh baca Mazmur 91 dari mulai ayat 1 sampai ayat 11. Kira-kira cocokkan dengan kejadian Yesus. Apa kira-kira maksud daripada Mazmur 91 ayat 8?
Ya izin Kang Daman, izin sapa tamu dulu ya. Bang Bramanti, selamat malam. Selamat pagi Bang Bramanti. Kabur. Dulu apa gimana? Lanjut Ustaz. Nggak ada gitu doang. Ya, Mazmur 91 itu adalah ayat yang melindungi Yesus daripada penyaliban karena ada bunyinya engkau. Kalau kita lanjut ke ayat 11 lebih gila lagi. Ayat 11 apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Namun apakah Yesus tidak diperintahkan malaikat melindunginya? Padahal mereka kalau baca Matius 26 ayat 4, di situ mereka seharusnya harus tahu bahwa Yahudi Kayafas ini melakukan tipu daya. Maka kita harus bertanya, apakah penyaliban ini adalah satu kesuksesan daripada tipu daya orang Yahudi yang tidak mengakui Yesus Tuhan, yang tidak mengakui Yesus anak Allah, yang tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai anak halal ataupun di dalam kitab Midras dan Talmud mengakui Yesus sebagai anak haram. Apakah si pemfitnah adalah landasan utama terhadap kalian ditebus dosa? Apakah tipu daya mereka sudah sukses? Itu harus kita tanya.